ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di sini pagi hari ini membicarakan bagaimana UMKM bisa menuju dunia global, evolusi UMKM menuju pasar global. Dan pada saat ini sebenarnya memang kita punya tantangan sendiri, kita masih dalam masa pandemi, UMKM kita juga banyak yang terdampak, tapi bukan berarti kita tidak punya motivasi untuk menjadi lebih maju. Mungkin ini menjadi booster bagi kita, bagaimana UMKM yang sudah bisa eksis di luar negeri, itu pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Nah, pagi ini sampai siang di Indonesia dan juga malam di belahan dunia lain kita akan membahas itu nanti dengan narasumber Bundo Masni Eritrina atau Bundo Rina. Perkenalkan, nama saya Patra Rina Dewi. Saya sebenarnya adalah aktivis penanggulangan bencana. Pagi ini berubah fungsi, biasanya memoderatori dan menjadi narasumber untuk pengurangan risiko bencana, tapi pagi ini memoderatori untuk kegiatan bagaimana UMKM kita, produk-produk UMKM kita bisa menjadi go internasional. Ya, selamat datang semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dari acara ini dia bincang santai, tapi nanti hasilnya serius. Kita berharap produk-produk UMKM kita tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga bisa dikenal di luar negeri, dan tentu saja ketika produk UMKM kita go internasional, maka para pengusaha UMKM bisa mendapatkan juga keuntungan yang lebih besar dan ikut mempromosikan produk-produk Indonesia di luar negeri. Telah bergabung bersama kita Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Sosialis Vietnam, Bapak Denny Abdi di sini. Terima kasih Bapak, sebelum kegiatan dimulai Bapak sudah hadir. Insya Allah sehat-sehat selalu ya Pak Denny Abdi bersama Bundo Christine. Amin. Amin. Dan juga hadir bersama kita atasnya perdagangan KBRI Vietnam, Bapak Iqbal, dan juga pengusaha retail tadi Bapak Afrizaldi, dan juga sudah hadir Bundo Ben atau Bundo Nurbaini, penggagas dan koordinator Bundo Kanduang Mancanegara. Juga hadir bersama kita CEO dari Mutigo Indonesia, Ibu Boro, yang jam 4 pagi di Prancis ya. Itu masih jam 4 pagi. Betul, Ibu. Sudah segar sekali hadir bersama kita di sini. Dan banyak lagi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dari Bundo Kanduang Mancanegara, dan juga ada dari Dinas Perdagangan Kota Padang. Dan alhamdulillah saya melihat tadi Ibu Umi Harneli juga sudah nampak nama beliau nih, Ibu Hajah Harneli Mahyaldi, istri dari Bapak Gubernur Sumatera Barat, yang sekarang juga menjadi Ketua Dekranasda Sumatera Barat. Umi, assalamualaikum Umi. Umi, apakah Umi mendengar? Ya, selamat datang semuanya. Terima kasih atas atensinya. Sekarang sudah jam 9.11 dan acara ini ada recordingnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak sempat untuk mengikuti secara langsung, bisa nanti menyimak hasil recordingnya. Nah, dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir di kolom chat, karena kita nanti ada door prize dan juga ada hadiah bagi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Itu dari Mutigo Indonesia. Saya perkenalkan dulu narasumber kita. Narasumber kita yaitu Bundo Masni Eritrina, seorang bisnis konsultan
yang lebih berorientasi pada proses kerja dan hasil kerja. Nah, bidang keahlian yang dimiliki oleh beliau adalah business development, marketing communication, public speaking, dan Masya Allah menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Salut kita ya yang bisa menguasai bahasa selain bahasa ibu. Kemudian riwayat profesionalnya, Bundo Rina pernah menjadi marketing manager PT Pos Indonesia, pernah menjadi logistik and distribution manager PT Multirasa, corporate communication manager PT Bayatri, account manager Media 1, account manager Ogilvy One Worldwide, kemudian client service manager Nelson, dan sekarang menjadi country manager PT Mutigo Indonesia. Wah, manajer semua. Riwayat pendidikan SD sampai SMA di Padang. Bunda Rina adalah teman SD sampai SMA saya. Kemudian S1 manajemen di Jakarta, kemudian S2 manajemen komunikasi juga di Jakarta. Nah, itulah riwayat CV dari Bunda Rina. Untuk tidak berlama-lama, kita berikan waktu pada Bu Dorina untuk memaparkan bagaimana sih sebenarnya yang harus dipenuhi oleh UMKM supaya produknya bisa laris dan dipasarkan di luar negeri. Dan tentu saja ini menjadi jembatan bagi semua UMKM yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, untuk juga bisa produk-produknya menjadi booming di luar negeri. Kepada Bu Dorina, dipersilakan. Baik, terima kasih Bondo Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat subuh untuk bundo-bundo semua, Bapak Dubes juga di daerah yang lain selain di Indonesia. It's an honor for me. Saya terasa terhormat sekali ada di event ini ya. Saya baru gabung Bundo baru seminggu atau 2 minggu ya Bondo Patra ya. Tadinya kita ingin cuma ngobrol-ngobrol biasa ya, ngobrol-ngobrol santai, tapi menjadi sebesar ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Pak Umi Mahyaldi seandainya sudah on, makasih banyak Bundo bisa hadir, Bu Umi bisa hadir. Sebaiknya untuk mempersingkat waktu supaya saya nanti tidak dicolek oleh Bundo Patra karena durasi kepanjangan, izinkan saya menampilkan dulu sedikit dari highlight kami. Kan kalau orang-orang tua bilang nggak kenal maka tak sayang, nggak sayang maka tak cinta. Kami sedikit sebelum program pengembangan UKM-nya kami share, izinkan kami untuk share dulu company profile kami sedikit. Mas Budi boleh tolong saya share ini kita sekilas dari Mutigo Indonesia. Sudah muncul di layar, Ibu, belum? Belum. Oke. Udah muncul belum? Udah di sini udah. Belum muncul, barangkali Bondo Patra ada yang saya kasihkan tadi. Udah muncul? Udah muncul sekarang. Udah muncul belum? Sudah. Oke, halaman pertamanya adalah highlight Mutigo Indonesia. Dulu kalau kita serahin kartu nama ke yang teman-teman yang kita baru ketemu suka diledekin nih bundo-bundo. Ini Mutigo mau ampe mau limo berapa aja jadi dah katanya gitu. Kita Mutigo ini juga ada sejarahnya. Ya, next slide Mas Budi. Tagline kami. Nah, Mutigo Indonesia sebetulnya kami ini awal berdirinya adalah para UKM juga, Bundo-Bundo dan Pak Dubes. Jadi Bu Woro, CEO Mutigo yang di Belgia, tadinya beliau adalah UKM untuk produk kulit. Produk kulit asli, jadi beliau mempekerjakan beberapa pengrajin kulit di Garut. Beliau desain sendiri tas, sepatu, dan kemudian beliau pasarkan di Belgia. Dan saya sendiri beberapa tahun yang lalu itu berencana untuk berhenti kerja dari Nielsen. Waktu itu saya merasa sebagai bundo-bundo, anak saya tumbuh besar, saya merasanya kekurangan waktu untuk bisa bercengkrama dengan anak-anak. Saya sebelum resign, saya persiapkan diri saya menjadi UKM juga. Jadi saya tidak memproduksi, saya ambil bumbu-bumbu rempah-rempah dari teman saya pemilik perusahaan bumbu di Tangerang.
Lalu saya repackaging dengan brand saya sendiri, saya pasarkan di supermarket, di beberapa supermarket di Jakarta, dan juga saya trial waktu itu kirim ke Belanda. Jadi pertemuan pertama kami dengan Ibu Woro di Belanda itu adalah di KBRI Den Haag. Waktu itu diperkenalkan oleh atase perdagangan di sana. Lalu kita semakin banyak komunikasi, kita merasa bahwa kesempatan untuk menjadi ekspor itu sayang kalau hanya kami berdua yang menikmati, atau baru segelintir orang-orang Indonesia yang bisa mengekspor produknya ke Eropa dan negara lainnya. Kita kadang-kadang agak suka panas juga, kenapa sih Vietnam yang baru lahir gitu ya, kemudian Thailand, Filipina, kalau kita masuk ke toko Asia sih nggak istimewa banget kalau barang-barang mereka ada di situ. Tapi kalau kita masuk ke toko-toko yang sebetulnya pemilik dan segmennya adalah orang Eropa asli, dan produknya Thailand berjajar di situ, sementara punya kita masih sedikit sekali, kayaknya agak gerah juga gitu kan. Akhirnya kami bikinlah Mutigo. Kita konsentrasi lebih banyak kepada bagaimana mendevelop produk UKM. Kita bikin Mutigo Learning Center juga supaya ada wadah untuk teman-teman UKM bisa belajar banyak untuk bisa menjadi eksportir. Next. Nah, berikutnya ini adalah value company kami. Our value adalah ya kita selalu mengedepankan trust dalam bermitra dengan teman-teman UKM maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan kami. Juga accountability, kita collaboration yang selalu kepengennya serba sama-sama tumbuh. Kemudian kami berikan service yang bisa membuat teman-teman merasa nyaman untuk berkarya bersama kami. Dan juga inovasi terus-menerus karena background saya pernah cukup lama di SC Nielsen perusahaan research, jadi kami mengedepankan riset pada saat kita akan membuka pasar yang baru untuk teman-teman UKM. Next. Nah, ini siapa saja dream team kami adalah Ibu Fatmi Woro yang tadi sudah greeting. Bu Woro tinggalnya aslinya ada di Brussels, dan beliau sekarang memang kebetulan lagi ada di Perancis untuk suatu hal. Nah, saya sendiri di Jakarta, posisinya country manager, saya handle terutama sebetulnya tidak hanya untuk coaching learning, tapi juga bagaimana selalu menciptakan market yang baru untuk produk UKM teman-teman kita. Memang sih lebih banyak selama ini kita ke Eropa, tapi dengan banyaknya perkembangan seperti pandemik dan segala macam, kami sudah mulai juga melihat sekarang pasar-pasar yang tidak tradisional kayak Rusia, dan juga ini dalam proses kami akan kirim sampel juga itu ke Sudan, karena mereka menerima barang kita tanpa banyak regulasi. Nah, di situ di Mutigo peran saya lebih seperti itu. Kemudian tim kita satu lagi, Dr. Tiara Tarihoran. Beliau adalah psikolog, sekarang associate professor untuk bidang psikologi. Memang kayaknya terlihat aneh kenapa ada psikolog di dalam tim kami. Ini adalah karena kami pada saat menyelenggarakan coaching program, memang tujuannya untuk jangka panjang. Sebelum coaching kelas kita mulai, ada proses tahapan assessment teman-teman UKM yang ingin bergabung dengan komunitas yang kita coach. Itu akan ada proses assessment, kita akan lihat secara scoringnya nanti apakah teman-teman itu cocok atau tidak bergabung dalam komunitas itu. Seperti itu. Next. Tim kita berikutnya adalah Mas Budi. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini Cak Budi. Beliaulah yang paling banyak menghandle di Mutigo Learning Center. Beliau yang selalu berhubungan dengan teman-teman yang juga menjadi narasumber kita di setiap tahapan coaching. Dan di Belgia kami juga ada advisor Pak Emmanuel Witzel. Pak Witzel posisi formil beliau adalah salah satu direktur di European Syndicale. Itu adalah salah satu organ di tubuh European Commission. Kami sangat terbantu karena beliau seperti halnya di Indonesia juga selalu ada regulasi-regulasi baru di dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dan biasanya kami memperoleh banyak masukan bahkan sebelum regulasi itu sendiri diisut oleh pemerintah. Dan biasanya regulasi-regulasi itu berhubungan dengan bagaimana kita menyiapkan produk yang akan kita ekspor ke Eropa. Berikutnya tim kami juga adalah Said. Said ini sebetulnya pemilik toko organik. Jadi buat bunda-bunda, bapak-bapak semua di Eropa itu ada toko itu sudah langsung terklasifikasi sendiri. Ada organic food store, ada yang store itu adalah untuk barang-barang konvensional yang tidak tersertifikasi organik. Said sebetulnya pemilik toko organik, tapi karena kami menceritakan bahwa di Indonesia kami memang coach membimbing teman-teman dari SMS.
Suaranya beliau hilang. dengan senang hati yang bersedia menampung produk UKM. Suara saya hilang? Iya. Halo? Ya, naik Sekarang? turun, Bu. Sudah. Naik turun. Sekarang udah enggak. Oke. Nah, sekarang next berikutnya, Mas. Gangguan sinyal kah? Coba. Berikutnya slide-nya adalah, nah ini kantor kami ada di 5 tempat. Kantor pusat kami memang di Jakarta, di Patra Jasa Office Tower. Di sini kegiatannya sebetulnya tidak terlalu banyak di Indonesia karena memang intinya adalah pada saat kita coaching itu lebih banyak kita yang datang kepada komunitas UKM-nya. Di Belgia kami sedang dalam tahapan mempersiapkan melengkapi berbagai legal dokumen kami sebagai importir di situ. Nah, kalau di UK, di United Kingdom, di London kami buka company registrasi di sana tidak dengan nama Mutigo tapi dengan nama Rumah Indonesia UK Limited. Ini kami kemarin registrasi di sana di 2020 karena kita lihat setelah Brexit, sekarang Inggris sangat gencar mencari sumber pangan sendiri. Sebelumnya mereka waktu masih bergabung dengan Uni Eropa, mereka memperoleh produk pangan itu dari Belanda. Ini adalah salah satu kans buat kita. Nah, di Brunei Darussalam kami registrasi sendiri atas nama Mutigo, company kami ada di sana, di Delima Square. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang mampir ke sana. Kemudian di Cina, ini kami tidak registrasi company di situ, tapi kami kerjasama dengan partner lokal di sana yang menyediakan, yang mencarikan order untuk produk dari Indonesia. Next. Nah, berikutnya dengan segala kerja keras kami selama ini, kami memperoleh ada achievement kami adalah Mutigo di-hire oleh government Belgia di bagian Wallonia. Nama government agency yang hire kami di sana namanya AWEX, Wallonia Export Investment Agency. Nah, dengan kami di-hire oleh si government agency di sini, kami memperoleh banyak kemudahan dalam hal terkait regulasi, juga dalam hal mencarikan market untuk produk-produk kita. Next. Nah, ini adalah surat official letter dari AWEX sendiri yang menyatakan mereka menunjuk kami, Mutigo, di mana CEO-nya adalah Ibu Woro sebagai business partner mereka untuk bidang trading dan investment. Next. Nah, ini sejauh ini setelah sekian tahun Mutigo berkiprah, partner kami ada di 23 negara. Kemudian klien background kami seperti itu dari sektornya food industry ada 42%, 24-nya fashion bag, sisanya adalah yang benda-benda lainnya itu adalah 18 dan 16%. Next. Nah, ini beberapa klien kita, ini agak lucu memang semua background. Jadi ada pemerintah, ada BUMN kayak Sarinah, lalu ada juga produsen bakso di Belanda, di India, dan yang paling ini unik lagi ada di bawah Bapak Ibu, Bunda-Bunda bisa ada di situ ada logonya Kakadu Châtelet, itu adalah produsen armor vehicle. Ini adalah perusahaan Belgia yang menjajaki kemungkinan bisa ekspor ke Indonesia hanya untuk luxury armor vehicle itu kayak mobil VVIP presiden yang ada anti peluru. Jadi kayak ini kadang-kadang kita sendiri suka ledek-ledekan, ternyata kita kayak toko kelontong juga ya. Semua sektor menjadi partner kita bisa gitu. Baik, berikutnya. Nah, ini beberapa dokumentasi aktivitas kami dalam rangka coaching UKM. Di sini adalah kelas untuk UKM Tegal. Seperti itu. Seperti tadi yang kami sampaikan, bundo-bundo, memang majority bundo-bundo sih yang ikut di komunitas UKM yang binaan kami. Next. Slide berikutnya. Nah, ini juga selain kita yang mendatangi komunitas UKM untuk acara coaching dan training, ini juga ada acara di Smesco. Kita tempo hari bikin acara full day seminar di situ. Pas Ibu Woro waktu itu lagi di Indonesia, Bu Woro kita manfaatkan kehadirannya. Dan lumayan waktu itu animonya cukup bagus yang menjadi beberapa akhirnya ada yang pernah menjadi UKM yang sudah kirim barangnya juga ke Eropa. Slide berikutnya. Nah, ini adalah proses, adalah momen di mana kami, kegiatan kami dalam menciptakan pasar untuk produk UKM. Ini salah satu contohnya di Budapest, kita mengistilahkannya business matching, dan juga di Brussels, kita tidak hanya berusaha memasarkan produk teman-teman UKM di bidang food, tapi juga untuk fashion itu yang saya lagi berdiskusi dengan advisor kami untuk bidang fashion di Belgia. Itu adalah produk batik sebetulnya.
Oleh karena itulah semua yang kami sarankan kepada teman-teman UKM untuk menciptakan produk itu adalah berdasarkan hasil dari diskusi kita dengan potensial market yang ada di negara setempat. Baik, berikutnya. Sebentar. Nah, ini adalah foto di mana kita menciptakan pasar di retail. Adalah toko biobasic, toko organic food yang ada di Belgia. Ini pada saat biasanya kalau kita loading di toko, kita dikasih waktu 3 hari untuk seperti ini, punya ruang pajang. Seperti itu. Ini nanti slide ini akan saya kirimkan ke bundo-bundo di grup. Bundo-bundo bisa zoom nanti, produknya itu bukan produk yang wah-wah banget, itu produk UKM semua. Ada rempah-rempah asli, rempah-rempah berupa bubuk, ada organic coconut sugar, gula kelapa. Dan di foto berikutnya di samping kiri, bundo-bundo Bapak Dubes bisa lihat itu adalah produk teh. Dengan kita develop produk, kita packaging yang cantik, lumayan artful, kita bisa meningkatkan nilai jualnya. Itu teh East Java, produk dari produsen kita di Jawa Timur itu teh hanya 50 gram loh. Harga jualnya 8 euro, ada yang 10 euro, seperti itu. Dengan kurs sekarang adalah 17.000 untuk 1 euro. Itu adalah bentuk kegiatan kami dalam mencarikan market untuk produk UKM. Next. Nah, kadang-kadang bukan hanya kami yang menjualkan memasarkan produknya teman UKM, tapi UKM sendiri yang kami boyong juga ke potensial buyer. Ini adalah event di mana kami membawa UKM binaan kami di Bank BI Cabang Jabar. Beliau, ini jauh sebelum pandemi, 2016 kalau nggak salah. Kita boyong teman-teman UKM ke Belanda, di situ kita bikinkan business matching, kita pertemukan dengan buyer. NIVO itu adalah organisasi importir di Belanda. Jadi teman-teman UKM kita boyong ke sana, kita pertemukan langsung, teman-teman UKM nego sendiri dengan tentunya kami tetap awasi. Nah, itu bentuk kegiatan kita bagaimana menciptakan pasar untuk teman-teman UKM. Next. Nah, ini juga masa pandemik memang PR banget buat semua pihak. Kita biasanya dalam 1 tahun beberapa kali ada trip ke Eropa untuk bisa langsung melihat target market kita, tapi selama pandemik sudah 1,5 tahun kita terpaksa tiadakan kegiatan itu. Tapi kami tetap berusaha mengupayakan tetap ada event di mana kita bisa mempertemukan UKM kita dengan potensial buyer di negara tujuan ekspor. Ini adalah dengan UKM binaan Pemkot Bandung, kita mengadakan waktu itu virtual business matching dengan Belgia, tapi juga ada kontributor kami yang di Inggris yang juga mengelola toko tradisional di sana. Nah, ini dengan sekian banyak produk itu yang waktu itu bisa sampai ada demand tuh hanya 2. Keripik buah dengan proses dehydrated dan satu lagi pisang. Jadi tropical fruit chips itu masih tinggi demand-nya di berbagai negara. Bapak Ibu, bunda-bunda bisa lihat di situ hanya bermodalkan virtual business matching ini, bermodalkan video, kita bisa zoom itu ke produk-produk UKM yang kita pajang di sana, dan alhamdulillah waktu itu ada 2. Next, semoga pandemiknya bisa berakhir sehingga bisnis matchingnya bisa lebih efektif dibanding hanya virtual ya. Nah, ini adalah salah satu fungsi kami sebagai partnernya Government Belgia untuk bidang trading dan investment. Tahun 2016, kami salah satu inisiator untuk terjadinya Trade Mission Belgium Economic Mission, di mana Princess Astrid, Ratu Belgia saat itu juga ikut dalam rombongan. Dan dalam rombongan itu Princess Astrid ada 200 orang pengusaha Belgia yang kami boyong ke sini untuk kita arrange business matching dengan pelaku usaha Indonesia. Ini beliau waktu itu juga ke Bandung. Dan di sana kita mulai menjajaki kemungkinan untuk kerjasama yang lebih tertulis dengan Pemprov Jabar saat itu. Next. Ini Princess Astridnya ikut main angklung saat itu. Nah, akhirnya dengan beberapa kali pertemuan antara Pemprov Jabar, Pemkot Bandung di tahun 2018 dilegalkan kerjasama sister province antara Pemprov Jabar dengan Wallonia Region di Belgia, kemudian antara Pemkot Bandung dengan Namur City di Belgia juga. Kadang-kadang sih memang kita menerima opini dari berbagai pihak bahwa sister province kadang-kadang hanya
pekerjaan kerjasama di atas kertas, tapi sesungguhnya sampai saat ini kami lihat banyak sekali wujud nyata dari kerjasama ini, dan kami senang sekali karena meskipun Pak Aher sudah tidak lagi menjabat, tapi sekarang diteruskan oleh Pak Emil, Pak Irwan dan Kamil, kerjasama ini masih berlangsung di 5 sektor, yaitu di bidang trade, tourism, investment, kemudian education dan agriculture. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu pernah mendengar tentang bagaimana cara untuk membuat peternakan sapi yang lebih bagus potensial untuk di dalam negeri, yaitu Belgian Blue Cow. Ini adalah salah satu bentuk realisasi dari kerjasama sister province ini. Next. Ini di tengah-tengah Pak Aher dan Gubernur Mbak Wallonia adalah Bu Woro, CEO kita di Belgia. Oke, selayang pandang kami hanya seperti itu, tidak terlalu banyak karena lebih banyak sih kita bercengkrama, berdiskusinya lebih kepada hal yang sifatnya kita bisa realisasikan lebih jauh. Itu kemudian sekarang bagaimana untuk bisa menciptakan UKM yang siap ekspor. Saya akan dibantu Mas Budi lagi untuk bisa share screen-nya. Mudah-mudahan belum habis durasinya ya Bunda Patra sebelum saya dicolek. Masih ada waktu 7 menit lagi. Ayo Mas Budi, cepet. Bentar. Duh. Ya, jadi kami sih sekarang memang selama pandemik tidak terlalu banyak kegiatan seperti sebelumnya karena ya apalagi di Jakarta sekarang ditambah lagi PPKM nambah terus, diperpanjang terus ya, setiap minggu diperpanjang kayak rasa lagi di hair ya Pak Budi ya. Lagi di hair perpanjang dulu, ini nggak, mudah-mudahan tanggal 16 sudah berakhir ini kita bisa visit ke teman-teman produsen yang sudah nggak sabar untuk produknya kita kurasi. Sudah? Bisa masuk, Ibu? Belum kelihatan? Belum kelihatan? Iya. Kadang-kadang maaf Bundo dan Bapak, kadang-kadang suka begini di pas hari H, pas di time-nya. Kadang-kadang nongolnya tidak diharapkan, nongol sendiri. Alright. Seharusnya sudah kelihatan, sebentar Bu. Yes. Ya, ini dia. Udah kelihatan Bu? Udah benar. Nah, ini kita ada slide yang ingin kami share, kita diskusikan nanti. Ini adalah beberapa, kita sharing ideas dulu, bagaimana cara kami menyiapkan UMKM Indonesia untuk bisa siap ekspor. Baik, berikutnya slide-nya, Mas Budi. Ini latar belakangnya karena tadi background saya karena dari Nielsen, sehingga saya tuh concern banget dengan data. Kita ternyata mengikuti Global Competitiveness Index, kita ini agak kalah dengan tetangga-tetangga kita. Singapura aja tuh nomor 1, padahal dia negaranya kecil, nggak jauh-jauh dari ukuran Batam aja dia nomor 1. Malaysia itu di peringkat 27, Thailand 40, dan kita malu-malu di 54. Seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, ini kami mengumpamakan UKM itu ada seperti raksasa yang sedang tidur. Kalau kita sedikit mau review ke belakang, tahun 1998 juga kita mengalami krisis, yang tetap bisa bertahan dan tidak kolaps adalah dari sektor UKM. Nah, nanti selain ini juga akan kami share di grupnya Bundo Mancanegara, sehingga kelihatan bahwa kita memang sedikit agak tertinggal dibanding tetangga kita. Dibanding dengan Thailand dan Malaysia, kita masih agak di bawah mereka. Ini bukan karena kita kalah sesungguhnya, cuma belum saja menyusun kekuatan yang lebih terstruktur. Menurut kami seperti itu. Baik, slide berikutnya. Nah, ini angka yang kami kumpulkan dari Kementerian KUKM. Nah, ini seperti ini, kita malah menurun loh nilai ekspor kita. Padahal sebetulnya di sektor UKM itu bisa akan lebih mudah kita gerakkan bila kita organize dengan baik. Baik, berikutnya. Nah, dari berdasarkan data itu kita lihat sekarang kami berusaha mengidentifikasi masalah kenapa sih kita masih kurang, data kita masih seperti itu untuk bicara UKM yang bisa ekspor. Aspek pertama kami lihat adalah masalah perizinan. Nah, ini pelan-pelan kayaknya negara kita sudah sangat mulai membenahi di mana UKM manapun dipermudah untuk mendaftarkan usahanya pakai NIB itu, Bapak Ibu. Ini memang domain pemerintah, tapi kami perhatikan memang pemerintah sudah sangat membantu kok. Sampai nanti ada pelayanan satu pintu di setiap kantor wali kota ada semua. Kemudian yang kedua adalah financial access. Kita lihat memang sih pemerintah sangat support ya. Ada KUR dengan bunga rendah, kemudian juga ada LPDP,
Kemudian dulu juga sebelum di beberapa tahun yang lalu itu ada BEII, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, dan sekarang telah diformalkan menjadi LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ini pun juga sudah mulai support, cuma itu pun juga masih belum sampai merambah ke bawah karena UKM kita memang belum disiapkan untuk bisa menjadi layak secara faktor finansial untuk bisa disupply, itu bisa disupport maksud kami. Kemudian berikutnya adalah masalah informasi. Kadang-kadang teman-teman UKM itu merasa, aduh ekspor tuh ribet banget, berat sekali, kayaknya mimpi gitu ya. Padahal sebetulnya tidak sama sekali. Ekspor tuh hal yang mudah, sama dengan kita mendevelop produk untuk lokal. Persiapannya, urutannya hampir sama. Nah, informasi yang terbatas itulah yang kenapa kami Mutigo kadang-kadang memang turun langsung, kita yang mendekati, yang approach kepada komunitas-komunitas UKM di berbagai tempat. Kemudian masalah produk. Kualitas produk itu memang ada standarnya, negara manapun itu sesederhana apapun tetap aja ada standarnya. Kenapa kami mendahulukan ekspor itu ke Eropa adalah karena sekali kita sudah masuk Eropa, itu berarti kita bisa salah satu negara ke Eropa kita bisa masuk, itu sama artinya dengan masuk ke semua negara tergabung di Uni Eropa. Kita sekali masuk di Belgia, di Belanda, artinya barang produk kita itu sudah bisa dijualkan juga di Rumania, di Rusia, di Serbia. Jadi itulah kenapa kami mulai dari Eropa. Satu lagi soal standar tinggi di Eropa, kadang-kadang buyer kita di negara itu udah merem, tutup mata. Dia tanya customer list Anda di mana? Kita bilang toko ini di Eropa, dan mereka akhirnya merem, langsung PO setelah sampel itu diterima. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang buat kami adalah PR banget adalah personality. Kadang-kadang hambatan utamanya itu dari karakter kita sendiri, karena kemandirian UKM kita saat ini masih menjadi tanggung jawab besar kita untuk bisa menghadirkan rasa tanggung jawab, karakter yang baik, karakter positif untuk bisa jadi UKM eksportir. Inilah yang sedang kami coba untuk kita benahi bersama-sama satu persatu. Next. Nah, ini dia. Untuk bisa menciptakan UKM bisa ekspor, kami menyusun program akselerasi ekspor untuk UKM dengan membuat program Relearn. Kenapa di sini kami tulis Relearn? Karena kita sama-sama melihat bahwa pemerintah sebetulnya amat sangat peduli dengan perkembangan UKM. Di berbagai kementerian, dari Kemenlu, Kemendak, Kemenperin, juga Kemenkop UKM sendiri, banyak sekali program-program yang tujuannya untuk bisa memajukan UKM kita. Tapi program yang selama ini kami lihat, program dan semua kelas-kelas itu sifatnya adalah penambahan wawasan yang sifatnya parsial. Tidak terhubung, tidak terintegrasi antara satu topik dengan topik lainnya. Untuk itulah kami menyusun program Relearn dengan tema Rethink, Redesign, dan kemudian Reborn. Kita pikirkan kembali seperti apa bisnis yang akan kita develop, kita desain kembali seperti apa sebaiknya produk kita, kemudian reborn. Kita harapkan setelah ada coaching kelas dengan kami, produk yang lahir adalah produk yang sudah kita setting memang untuk bisa masuk ke pasar ekspor di beberapa negara tujuan. Seperti itu. Itu makanya kami namakan Relearn. Next. Nah, tanpa bermaksud untuk Bundo istilahnya angke-angke daun kunyit, apalah istilahnya, kita tidak narsis ya. Keunggulan program kami adalah metode dan sistem pembelajaran kami buat supaya tidak membosankan, ada indoor, ada outdoor. Kemudian materi pelatihannya juga variatif, tidak hanya melulu dari modul, tapi kita banyak sekali praktek dan simulasi. Kemudian juga kita membuat connection to industry, seperti tadi dari dokumentasi di highlight kami, ada beberapa produk yang dengan langsung kami hubungkan UKM kami dengan potensial buyer di negara tujuan. Kemudian juga connection to investor. Karena seperti tadi yang kami sampaikan di awal, financial access itu memang masih jadi PR untuk UKM kita. Kadang-kadang mereka meskipun sudah ada kur segala, kan masih minta, bank masih meminta ada kolateral. Misalnya BPKB motor, nah motor juga kan mereka masih nyicil UKM-nya. Hal seperti ini menjadi PR kita, dan itulah sebabnya Mutigo pun dengan sengaja menciptakan connection untuk investor. Kemudian eksplorasi pasar, ini pun juga kami melakukan riset pasar, karena kita create produk based on research itu akan jauh lebih efektif karena sudah pasti akan ada marketnya. Next. Nah, ini adalah demografi
UKM yang dalam binaan Mutigo. Bapak Ibu bisa lihat, ini juga akan saya share nanti di grup. Di situ terlihat berapa jumlah UKM yang kita assess, kemudian berapa jumlah UKM yang kita kurasi produknya, kemudian berapa jumlah UKM yang akhirnya berhasil menembus pasar ekspor. Sejauh ini data statistik kami menunjukkan jumlah yang berhasil ekspor itu sekitar 50%. 5% kurang dikit 48 atau 49% seperti itu. Next. Nah, ini background-nya. Dari 50% UKM sudah berhasil ekspor, memang yang terbesar adalah food, di bidang food dan agrobisnis. Nah, tadi ada yang saya terlupakan, kami setiap tahun sebelum pandemik menyelenggarakan sendiri bisnis expo namanya Indonesian Pop-up Store. Jadi teman-teman UKM yang kami coach, kami ajak pameran di mall terbesar di Antwerpen. Sebetulnya expo itu kami tujukan untuk melihat apakah produk teman-teman ada demand atau tidak. Dan setelah kami adakan beberapa kali, kita dapat lihat bahwa demand tertinggi tetap ada di bidang food, di bidang pangan. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah program kami secara terstruktur seperti ini, Mutigo Relearn, dan ini pada akhirnya membuat kita bisa menghasilkan produk untuk bisa ekspor, kemudian bisnisnya bisa sustain, bisa berkesinambungan, dan juga UKM dan IKM kita itu bisa scale up, bisa naik kelas, seperti itu. Next. Waktu berapa menit, Bundo Patra? Nah, ini setting up dan running programnya seperti ini. Step pertama, assessment. Ini tadi, jadi teman-teman UKM dalam coaching kelas kita akan seolah-olah kita bawa ke dalam sebuah lorong panjang, di mana di dalam lorong itu ada berbagai kelas yang masing-masing ada tahapan-tahapan pembelajaran. Yang terutama pertama tentunya adalah assessment. Jadi kalau kami boleh contoh, salah satu Pemkop di Jawa Tengah, awalnya dulu mereka itu membuat coaching kelas UKM itu adalah binaan-binaan Pemda yang sudah berlangsung. Tapi sekarang kami balik prosesnya. Kami lihat dulu ada di mana apa tidak di luar negeri, baru kita bikin kelasnya. Nah, pada saat kami lakukan itu di Tegal, jadi teman-teman UKM itu meregistrasi sendiri, mereka registrasi online ke Pemda, ke Pemkot. Lalu di tim kami waktu itu dikomandoi oleh Bu Tiara karena beliau yang psikolog. Ya, kita bikin proses assessment. Dari 150 orang lebih yang mendaftar, itu yang akhirnya lolos itu sekitar hanya 40 atau 40 orang. Bukan mereka tidak pintar, tapi mungkin tidak cocok bergabung di sini. Seperti itu. Karena kedepannya kami ingin membuat ekosistem dari si UKM itu. Ekosistem maksudnya di dalam komunitas UKM itu tidak hanya produsen, tapi juga ada pelaku yang adalah yang suplai bahan baku. Contohnya untuk di Tegal itu kami bikin namanya Tegal Chips, karena kedepannya kita harapkan mereka tidak hanya bikin banana chip, tapi juga chips yang lain, karena tropical fruit chip di negara manapun demand-nya tinggi. Maka di Tegal itu kami bikin berusaha supaya komunitas supaya si ekosistem ini jalan. Kita juga siapkan berusaha mendandani dari awal ada bagian yang menjadi produsen, sehingga teman-teman produsen ini yang membuat keripik pisangnya tidak perlu lagi kulaan, tidak perlu lagi belanja bahan baku itu di pasar, sehingga nanti harga mereka akan kompetitif, seperti itu. Nanti di komunitas UKM ini juga akan ada bagian packaging, ada bagian distribusi, bagian logistik, sehingga komunitasnya menjadi kuat dengan harga yang kompetitif, dengan memproduksi yang lebih efisien. Itulah gunanya ada step 1 assessment. Nah, step kedua adalah klasterisasi. Saya rasa hal ini akan terjadi di daerah manapun, di mana di dalam komunitas UKM itu mereka tidak dalam satu posisi. Ada yang masih baru-baru banget, baru-baru coba-coba mulai, belum tahu apa-apa. Ada yang sudah di tahapan intermediate, mereka sudah tahu bagaimana membuat produk, sudah tahu berjual, memasarkan sedikitnya di lingkungan mereka sendiri. Ada yang sudah advance banget, misalnya mereka sudah masuk ke modern market seperti Carrefour dan Lotte Mart. Jadi ini kan nggak bisa digabung pada saat kita memberikan materi kepada teman-teman UKM-nya. Nah, kemudian kita bikin program package nih. Setelah kita klasterisasi, yang masih sama-sama pemula, kita kelompokkan dengan sesama pemula. Yang sudah intermediate, kelasnya dengan sesama intermediate. Yang sudah advance, kita masukin kelasnya juga sesama yang sudah advance. Seperti itu. Nah, setelah ada klasterisasi dan program package, kita mulai lagi nih. Mulailah kita mentoring. Kita kasih topik-topik yang memang sesuai dengan klaster mereka masing-masing. Step 5 itu udah go to abroad, kita benar-benar masukin di kelas yang sudah siap, benar-benar barangnya siap untuk ekspor, dan secara produsennya pun juga sudah memiliki mental minimal untuk jadi eksportir. Seperti itu. Next, Mas Budi.
Ini cerita penjelasannya ini, Bu. Penjelasan saja bisa dicepetin, assessment, klasterisasi, ini tadi penjelasan singkat. Nah, ini bisa, nanti ini paling penting untuk saya share di grup. Sebentar Mas Budi, itu dulu Mas di topik materi-materi. Itu yang buat kita sih agak di materi aja. Nah, ini. Sorry, satu lagi Mas. Nah, ini materi kita yang kita sampaikan di dalam kelas. Materi pertama bela negara, karakter building, bisnis etik, dan berikutnya bunda-bunda bisa baca sendiri. Bapak Dubes juga mungkin akan ada pertanyaan, kenapa di materi kita ada bela negara atau wawasan kebangsaan? Ini berbagai materi yang kita berikan di kelas coaching itu memang sudah berdasarkan riset kami, berdasarkan apa pengalaman yang kami alami selama kita mencarikan pasar untuk produk UKM. Jadi bela negara itu lebih kepada pembentukan karakter juga sih sebetulnya. Teman-teman kadang-kadang tidak tahu untuk apa mereka menjadi UKM. Bahwa menjadi UKM yang sukses adalah bagian dari rasa cinta tanah air ya, karena dengan kita menjadi UKM sukses, maka itu akan membuat kita pastilah meng-hire orang lagi menjadi pegawai kita, sehingga juga meningkatkan ekonomi secara tidak langsung. Lalu UKM ekspor berarti mereka bayar pajak, akan berkontribusi dalam jumlah UKM yang banyak dan besar, itu akan berkontribusi untuk pajak juga. Lalu pada saat mereka bisa ekspor akan menghasilkan devisa untuk negara. Kadang-kadang teman-teman UKM itu pada hari pertama kita tanya motivasinya apa, perjawabannya adalah ya daripada nganggur, ya daripada habis di PHK. Jadi materi ini sudah kami cocokkan dengan bagaimana bekal yang mesti dimiliki oleh teman-teman UKM kita. Kemudian karakter building, nah ini tadi sebetulnya juga PR banget buat kita semua, karena yang kami alami adalah teman-teman UKM yang sudah advance pun kadang juga ada kendala, mereka merasa tidak perlu lagi diberi masukan, merasa dengan keadaan yang ada mereka sudah survive, sudah settle. Jadi karakter building ini perlu juga kita masukkan di materi awal. Dan satu hal lagi yang juga menjadi tanggung jawab kita bersama adalah bagaimana membuat UKM kita itu tidak berpikir instan. Selalu kami alami saat ini tuh seneng banget, itu baru ngasih sampel 1 hari, 3 hari berikutnya sudah nanya, gimana, ada yang beli nggak Bu produk saya? Jadi proses apapun itu, meskipun kita develop produk untuk market lokal sekalipun, itu adalah sebuah proses yang ayo kita nikmati bersama, dan itu akan dengan kesabaran dan di bareng-bareng kita develop, itu akan satu waktu, satu titik akan membuah hasil gitu loh. Jadi nggak perlu harus serba instan, dan kami alami selama ini hal-hal instan seperti ini tidak hanya di UKM loh, tapi di berbagai pihak yang bekerja sama dengan kami. Kadang-kadang Pemda juga pertanyaannya kadang-kadang saya sampai malas jawab, Bu, kalau kami allocate sekian budget, Ibu bisa garanti nggak ini bisa ekspor? Itu hari pertama pertanyaannya seperti itu. Jadi menurut kami sih di program ini karakter itu kami jadikan di nomor 2. Berikutnya baru hal teknis saja, karena menurut kami lagi berdasarkan apa yang kami alami adalah mendevelop produk itu gampang banget. Yang paling susah adalah membuat produsen yang mendevelop, yang mengembangkan produk itu menjadi benar-benar tahan banting, benar-benar punya mentality eksportir seperti itu. Nah, yang ke bawah itu teknis saja, hal yang mungkin juga di kelas lain juga didapat oleh teman-teman UKM. Next, oh ya pameran nih, saya belum cerita sedikit pameran. Pameran itu penting ya. Ya. Oke. Pameran dalam dan luar negeri. Udah itu aja sih. Demikian, terima kasih Bundo-Bundo dan Pak Dubes telah bersedia mendengarkan ocehan saya. Oke, terima kasih Bu Dorina atas penjelasannya, dan alhamdulillah ya, maksudnya yang dilakukan oleh Motigo itu benar-benar dari hulu ke hilir. Maksudnya itu mulai dari assessment, pemberian coaching, pendampingan, kemudian mencarikan pasar, dan kemudian juga maintenance bagaimana di pasar juga tetap produk itu bisa eksis. Dan sangat lengkap sekali, juga ada tadi program provinsi sister, ya provinsi sister. Kemudian juga sudah diterangkan juga dari usaha mikro kecil menengah yang berdasarkan hasil survei selama ini, itu yang paling besar itu 48% sampai 50% di food dan agrobisnis, yaitu sejumlah 52% dari demand yang ada. Kemudian menarik juga tadi di Motigo, walaupun cuma 6 orang ya personelnya, itu juga ada psikolog yang akan mempelajari juga apakah
seseorang atau sekelompok organisasi itu bisa bisa terlibat dalam ekosistem yang sedang dibangun. Dan lebih menarik lagi, ternyata di program coachingnya juga ada tentang bela negara dan karakter building. Jadi ini bukan hanya tentang jual beli, bukan hanya tentang trading, tapi juga tentang bagaimana rasa cinta negara itu juga dibentuk dan dikuatkan dengan kita memasarkan produk juga ke luar negeri. Jadi tidak setelah kita bisa go internasional, akar kita masih kuat sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat. Ya, mantap sekali Bun Dorina. Demikian paparan dari Bun Dorina. Sekarang berkenan kiranya Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Sosialis Vietnam, Bapak Denny Abdi, untuk memberikan tanggapan, insight, dan saran bagaimana sebaiknya ke depan dan bagaimana agar UMKM di Indonesia itu juga bisa punya jaringan dan dipasarkan di luar negeri, tentunya dengan kualitas yang terjaga. Silakan Bapak Denny, dipersilahkan Bapak Dubes. Terima kasih. 10 menit. Bapak Denny masih mute kayaknya. Nggak mute, Ibu. Udah nggak mute kok, Pak Denny. Tapi kenapa nggak bisa ya? Nggak kedengaran tadi ya? Nggak ada mute-nya, nggak di mute di sini, nggak ada. Iya. Kenapa ya beliau nggak kedengaran itu? Kenapa ya? Bapak Dubes, belum terdengar Pak. Oke, baik. Sudah ada sign dari beliau. Sekarang gimana? Sekarang udah bisa dengar? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Kayaknya harus saya matikan ininya, pakai di laptop aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan tadi paparan dari Bun Dorina, komen saya cuma singkat, ini luar biasa, excellent. Bun Dorinanya ini sudah mengerjakan semua yang harus dilakukan pemerintah. Jadi bukan hanya perusahaan konsultan biasa ini. Jadi terus terang saya baru kali ini melihat sebuah perusahaan konsultan yang mengerjakan A to Z, apalagi yang dibantu UMKM gitu loh. Jadi artinya apa? Kalau membantu UMKM ini kan sebetulnya lebih banyak amalnya daripada duitnya. Benar nggak, Bun Dorina? Betul Pak. Ya, jadi untuk itu pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Mutigo, Bun Dorina, Bun Woro, Cak Budi, semua yang terlibat. Personilnya saya dengar tidak banyak, tetapi prestasinya luar biasa. Sudah hadir di 23 negara ya. Bukan hadir Pak, itu partner kita di 23 negara itu asal dari partner kita, asal dari klien kita maksudnya. Negara yang menjadi ini, iya. Betul, ya berarti kan sudah nembus gitu loh, sudah nembus. Jadi itu pertama ucapan selamat. Yang kedua, saya ingin highlight mengenai tadi nilai-nilai yang disampaikan. Antara lain mungkin tidak semua saya sebutkan, saya ingin mengambil yang penting-penting, yang paling penting saja, misalnya trust, mengenai accountability. Kalau collaboration ya memang harus ya. Terus inovatif. Dan saya pengen tambahkan juga riset tadi disebutkan. Nah, saya pikir ini adalah nilai-nilai dasar yang harus dipahami oleh semua entrepreneur. Nah, sering-sering tadi Bu Dorina juga udah sampaikan, calon-calon eksportir Indonesia itu tidak paham terhadap nilai-nilai ini. Jadi kadang-kadang kalau di kelas sih mudah kita mengucapkan, tetapi ketika kita implementasikan ini sangat-sangat sulit. Bagaimana kita menjaga trust? Misalnya bagaimana kalau kita udah punya kontrak, walaupun rugi ya kirim saja, nggak apa-apa gitu. Itu jauh lebih murah daripada kita harus membatalkan kontrak di zaman saat seperti ini. Karena sekali kita fail ke internasional, ya sudah, itu berarti kita sudah keluar dari bisnis. Kita nggak akan melanjutkan lagi bisnis kita. Begitu pentingnya kata-kata itu. Tetapi kalau orang yang tidak menjalani ini kan sulit.
Kita berbusa-busa di kelas sampai 10 kali kita omongin, ya nggak paham juga. Ketika misalnya walaupun sudah punya kontrak, terus ada buyer dari tempat lain yang harganya tinggi, kemudian dia enak saja tuh belok. Oh, kita jual dulu ke sini, nanti kontraknya kita bilang aja, oh ini ada permasalahan gini-gini. Itu nggak bisa, di ekspor tuh nggak berlaku seperti itu. Makanya kontrak internasional itu harus kita hormati walaupun rugi. Ya, nah itu jadi saya pengen meng-highlight tadi yang sudah disampaikan sebetulnya semua oleh Bu Dorina mengenai values yang harus diambil oleh seorang entrepreneur kalau mau menjadi eksportir. Nah, kemudian yang menarik juga yang saya lihat yang dilakukan oleh Mutigo adalah kita harus berangkat dari market research, bukan dari menjual apa yang kita punya. Nah, ini mindset ini tidak dimiliki oleh banyak sekali UMKM Indonesia selama ini. Nah, ini kita harus pahami. Artinya apa? Kita selama ini, saya tahu ini karena saya juga dari keluarga eksportir. Ayah saya almarhum dulu eksportir kulit kayu manis dari Sumatera Barat. Persisnya dari Kerinci. Jadi kenapa kita Sumatera Barat jadi eksportir kulit kayu manis? Ya karena kita punya kulit kayu manis. Bukan karena kita market research kemudian kita buat produknya. Akibatnya apa? Akibatnya produk ini didikte sepenuhnya oleh buyernya. Ya, jadi misalnya berapa harganya, kapan kita mau kirim, itu sama sekali kita nggak bisa mengontrol. Semuanya didikte oleh buyer. Karena apa? Karena kita pasrah saja, nggak bisa lagi apa-apa gitu. Sementara produknya ini kalau nggak dijual sekarang, ya duit kita udah nggak ada lagi, terus kualitasnya juga menurun, ya kan? Nah, sementara kalau kita berangkat dari market research, artinya apa? Kita akan mendesain sebuah produk yang dibutuhkan oleh pasar. Sehingga yang terjadi adalah kita yang tangannya di atas, si eksportir ini yang tangannya di atas, dia akan dikejar-kejar oleh pembeli. Jadi misalnya kemampuan ekspornya cuma 10, padahal demand-nya ada 15. Nah, kita bisa bayangkan apa yang terjadi kan? Sehingga si eksportir dengan tenang bisa meningkatkan produksinya, dia dapat profit yang lumayan marginnya, dia bisa invest kembali, membantu berkontribusi terhadap tadi yang Bu Dorina sampaikan. Terus mengenai mindset juga, jangan pengen menjadi pengusaha untuk mencari untung dalam waktu singkat. Nah, itu juga mindset yang perlu kita perbaiki. Jadi kita bergerak di UMKM, kita menjadi entrepreneur semestinya adalah untuk menciptakan sebuah pertumbuhan, untuk mengembangkan sebuah ekosistem sehingga kita bisa berkontribusi kepada perusahaan kita, kepada pegawai-pegawai kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat di mana kita berada. Financial income itu akan datang dengan sendirinya, itu otomatis, itu nggak perlu dikejar, itu akan datang, otomatis menjadi besar, ya kan? Nah, jadi kalau komen saya kepada Mutigo, ya saya nggak ada masukan, tetapi terus saja lakukan apa yang sudah dilakukan, tolong direplicate, ditularkan ilmunya, mudah-mudahan Mutigo tetap humble ya. Jadi saya yakin dengan konsep seperti ini Mutigo akan besar, tetapi kalau sudah besar harapan saya Mutigo tetap humble, tetap membina UMKM, bahkan jangan sungkan-sungkan untuk membagi ilmu. Kalau bisa banyak lagi Mutigo lain yang bisa melakukan hal yang sama. Nah, tadi saya juga kalau prestasinya tadi saya catat dari kurasi semua produk yang dikurasi 50% berhasil ekspor, itu sangat-sangat baik. Tidak heran karena dari awal sudah dilakukan assessment bahkan secara psikologis terhadap calon entrepreneurnya. Jadi memang ini kalau kita belanja ini udah paket lengkap nih yang dilakukan oleh Mutigo dalam membantu UMKM. Jadi bukan hanya kami itu sering-sering kesulitan, saya juga sering mengalami pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh Bu Dorina. Jadi apalagi di KBRI kan, biasanya teman-teman eksportir menanyakan, Pak bisa nggak dibantu, kami pengen ekspor ini. Nah terus saya mesti jawabnya gimana gitu. Ini ada pasarnya nggak Pak? Ya pertanyaannya kan sebetulnya sebelum bertanya itu kan harusnya riset dulu kan. Mereka kan harus riset dulu.
KBRI kan bukan agen pemasaran, ya kan? KBRI bisa membantu, misalnya mereka sudah riset, Pak, kalau pertanyaannya kira-kira seperti ini itu akan lebih mudah. Ini kami punya produk ini, kami tahu di negara tempat Bapak bertugas itu ada demand-nya Pak, bisa nggak tolong dicarikan atau kami dikenalkan kepada buyer ini. Lebih hebat lagi kalau mereka sudah punya list-nya. Nah itu dengan mudah atasnya perdagangan seperti Pak Iqbal itu akan kontak, menjodohkan, nanti bisnis matching-nya enak gitu loh. Tapi kalau kita tiba-tiba, Pak saya punya produk ini nih, tolong dipasarkan. Ya saya pusing juga menjawabnya gitu. Nah, jadi memang betul itu. Jadi mental set kita harus benar gitu, harus korek. Nah, yang mungkin yang ingin saya berikan masukan, kalaupun saya rasa saya yakin sudah, karena tadi saya dengar juga Bu Nurina sudah menyebutkan riset juga. Karena saya tahu tadi kalau ada Global Competitiveness Index Indonesia, itu kita tidak terlalu baik ya. Kalau Bu Nurina lihat Global Innovative Index, Innovation Index, itu lebih parah lagi kita, ya kan? Jadi Indonesia itu kalau mengenai ekspornya itu masih kebanyakan barang-barang yang kita ambil dari alam apa adanya. Jadi di top 5 ekspor kita itu di atas-atasnya itu adalah palm oil, terus barang tambang, ya kan? Sementara barang-barang industri termasuk barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM itu belum terlalu besar nilainya. Nah, karena itu market research sangat penting. Bahkan yang menurut saya penting juga adalah bagaimana bekerja sama dengan badan-badan riset di Indonesia, di universitas. Misalnya sebelumnya saya pernah di seminar saya sampaikan, di setiap daerah, sekarang kita mungkin karena masyarakat Minang, katakanlah kita bicara mengenai Sumatera Barat ya, di setiap daerah itu kan sebetulnya ada universitas. Universitas Andalas, saya yakin ada fakultas kimia, ada fakultas sainsnya mesti. Nah, seharusnya fakultas ini kan sudah digandeng untuk meneliti produk-produk yang selama ini diekspor oleh Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat itu ekspor apa sih sebenarnya ke luar negeri? Misalnya seperti tadi kulit kayu manis, ada minyak atsiri, atau apalagi yang dikirim dari Sumatera Barat. Nah, seharusnya kan dilakukan riset, sebetulnya di negara tujuan ekspor, ini produk-produk ini dijadikan apa? Ya kan? Nah, alangkah baiknya kalau nilai tambah itu, instead of kita ekspor apa adanya, itu dilakukan di Sumatera Barat. Investornya kita bawa ke situ, added value-nya dapat untuk masyarakat Sumatera Barat, pajaknya juga dapat untuk Pemda dan pemerintah, tenaga kerjanya juga banyak terserap, teknologinya terserap, dan kita menjadi semakin maju, tidak hanya membuat produk-produk apa adanya. Pada tataran politis, banyak sekali pejabat yang sudah menyampaikan ide-ide seperti ini. Nah, tetapi tidak banyak yang mengerjakan. Nah, karena itu, saya sekali lagi memuji apa yang dilakukan Mutigo, karena Mutigo melakukan itu. Ya kan? Jadi mungkin kalaupun masukan yang ingin saya dorong, lebih banyak menggandeng badan-badan riset untuk product development itu, untuk menangkap, merespon market research. Jadi misalnya, dan tadi saya juga puji bagaimana strateginya masuk ke Eropa dulu, itu benar. Jadi Eropa itu mungkin bukan pasar terbesar di dunia, pasar terbesar di dunia mungkin Cina ya, atau Amerika. Tetapi dari sisi kualitas, yang paling sulit dimasuki itu adalah Eropa. Jadi kalau udah bisa tembus ke Eropa, itu ke lain-lain itu artinya itu tinggal tutup mata gitu loh, tinggal masuk. Tetapi kalau sudah berjaya masuk di Cina, di tempat-tempat lain, belum tentu bisa masuk Eropa. Nah, begitu hebatnya standar kualitas yang sudah diterapkan oleh Eropa. Strategi Vietnam seperti itu. Kalau Vietnam itu mereka sasarannya Eropa dulu. Kalau mereka sudah masuk ke Eropa, yang lain mudah. Nah, jadi itu saya puji itu. Nah, jadi mungkin masukan saya itu, jadi kalau dari sisi apa yang sudah dilakukan, saya tidak banyak masukan, bahkan saya ingin mendorong Mutigo untuk mengembangkan lagi, replicate lagi, lebih banyak lagi, multiplier efeknya diperbanyak, kerjasamanya, dan kalau nanti dengan Pemda dan dukungan pemerintah tentu harus, ini sudah mengerjakan, Mutigo sudah mengerjakan sebagian besar pekerjaan pemerintah. Jadi kalau pemerintah punya mitra seperti ini
sangat-sangat mudah gitu untuk berjalan. Betul, pemerintah sudah melakukan banyak hal, tetapi pemerintah tidak bisa sendirian. Kita tahu di dalam sebuah, tadi Bu Nurina juga menyebutkan ekosistem. Ekosistem ini kata kuncinya yang selama ini kita miss lakukan. Jadi kita lihat bagaimana negara-negara itu maju, itu bukan karena kekayaan alam, bukan karena entrepreneurnya saja, tetapi ekosistemnya lengkap. Semua negara yang maju itu adalah karena mengembangkan ekosistem. Nah, inilah yang harus dilakukan Indonesia. Siapa yang harus melakukan? Semuanya, baik pemerintah, baik pengusahanya, maupun pusat riset. Dan di sini pemerintah termasuk juga Pemda ya. Nah, jadi itu mungkin dari saya. Kami dari kedutaan tentu dengan jaringan perwakilan Indonesia, kita punya 132 siap, bukan hanya Vietnam, saya bisa tularkan juga dukungan-dukungan seperti ini kepada semua duta besar dan konsul jenderal Indonesia dimanapun berada. Mereka sudah tahu tugasnya, dengan senang hati akan membantu. Yang penting itu tadi itu, entrepreneurnya harus tough, harus tangguh, harus siap, jangan pengen untung cepat-cepat. Ini pekerjaan yang kerjaan jangka panjang ini. Nah, hanya dengan begitu, jadi kalau kita lihat semua negara yang maju, coba contoh misalnya sebuah produk Jepang ya, Jepang dengan mobil Toyotanya. Jangan berpikir Toyota itu hanya hasil dari sebuah industri yang high-tech dari sebuah perusahaan besar. Itu banyak UMKM-nya yang hidup dalam sebuah ekosistem yang dibina oleh Toyota. Jadi aturan mainnya sudah sedemikian rupa. Jadi misalnya kanvas remnya dibuat oleh perusahaan ini, itu UMKM, tetapi memiliki standar mutu dan etos kerja yang tinggi. Nah, itu yang harus orang Indonesia harus mampu itu. Kalau saya kemarin saya bilang, saya pengen mencontohkan nanti tanggal 19 Agustus Kemlu kerjasama dengan KBRI Hanoi akan me-highlight sebuah prestasi Indonesia. Mungkin bukan di bidang bisnis, tetapi ini bisa mencontohkan bagaimana bangsa Indonesia itu bisa maju kalau ekosistemnya benar, yaitu badminton. Kemarin kan baru-baru saja ganda putri Indonesia juara badminton kan di Jepang. Nah, kalau kita lihat sejarah badminton, pertanyaannya adalah mengapa orang Indonesia bisa menjadi juara badminton, tapi tidak bisa menjadi juara di bidang-bidang lain, ataupun di industri, ataupun di sektor-sektor lain termasuk pendidikan. Apakah karena orang Indonesia itu DNA-nya cocok dengan badminton, sehingga begitu lahir langsung jago badminton? Kan nggak bisa begitu. Itu lahir dari sebuah ekosistem yang kompleks. Mulai dari nyari bibitnya, dari kecil, latihan berdarah-darah, sampai umur besar, kemudian investasinya, ada perusahaan besar yang menginvestasikan terus-menerus tanpa memikirkan untung untuk melakukan pembinaan. Ya kan? Jadi ada ekosistem yang kuat di situ. Barulah muncul juara dunia, juara olimpiade. Nah, ini juga sama di entrepreneurship juga ceritanya seperti ini, tidak ada bedanya. Jadi kalau badminton kita bisa karena semangat juang kita, kenapa di tempat lain nggak bisa? Nah, ini mungkin sekali lagi Mutigo sudah menjadi pioneer. Mari kita dukung sama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam. Alhamdulillah beliau selalu bisa meluangkan waktu untuk kemajuan Sumatera Barat. Setiap kali diundang oleh Bundo Kantong Mancanegara, dikala beliau sehat dan ada waktu tidak pernah menolak dan selalu hadir mendampingi kita semua. Semoga menjadi amal ibadah dan berlimpah keberkahan untuk keluarga Bapak Denny Abdi sekeluarga. Terima kasih. Tadi di-highlight oleh Bapak Dubes adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Mutigo itu sudah sangat baik dan diharapkan bisa mereplikasi apa-apa yang sudah dikerjakan untuk menjadi lebih besar lagi. Tapi ketika sudah besar, jangan sampai tidak lagi mendampingi UMKM untuk bisa kembali merambah pasar di luar negeri sana. Kemudian juga disarankan tadi untuk menggandeng universitas-universitas untuk melakukan research, baik market research ataupun product research. Nah, itu yang saya sempat catat tadi. Kemudian ekspor ini butuh kesabaran. Jadi value-value yang ada sudah disebutkan oleh Mutigo itu sebenarnya sudah sangat bisa mengakar jika dilakukan dengan
sungguh-sungguh oleh eksportir. Tapi tentu saja untuk menuju kesuksesan banyak tahapan yang harus dilalui, tidak serba instan, butuh proses dan kesabaran. Terima kasih sekali lagi Bapak Dubes. Salam. Ya. Ya, selanjutnya peserta yang baik, kalau belum memberikan pendapat, boleh di-mute dulu sebentar. Dan bagi yang baru hadir, silakan isi daftar hadirnya. Kita nanti akan ada door prize dan hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Dan juga nanti ini insya Allah rekaman ini akan ditayang ulang oleh Valora News yang sudah kemarin menjalin komunikasi untuk boleh menayangkan di YouTube Valora News. Terima kasih untuk Valora News yang sudah ikut berkontribusi dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita mintakan kepada Bundo Ben, penggagas, pencetus, dan sekarang koordinator Bundo Kandong Mancanegara. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari webinar kali ini? Karena banyak orang-orang kita di rantau yang sekarang tergabung di Bundo Kandong Mancanegara ataupun yang tidak tergabung, itu sebenarnya bisa menjadi perpanjangan tangan juga dari produk-produk UMKM yang akan diekspor ke luar negeri. Dipersilakan kepada Bundo Ben. Bundo Ben berada di Knoxville, Tennessee, USA. Silakan Bundo Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali nggak banyak yang saya akan bicarakan ya. Pertama-tama terima kasih itu kepada kepada tamu-tamu kita, yaitu Pak Beni, Dubes Hanoi, yang juga membawa Bapak Iqbal Akasi Perdagangan di Hanoi, kemudian Bapak-bapak dari Dinas Koperasi, ya, dan semua hadirin semua, dan terutama sekali juga terima kasih kepada personalnya Bundo Masni Eritna, itu konsultan bisnis PT Mutigo Indonesia, itu yang spontan meraih PT Mutigo Indonesia mensponsori event ini, begitu. Jadi terima kasih PT Mutigo. Kemudian juga ya terima kasih kepada ada rencana kita untuk kerjasama dengan BKM dengan PT Mutigo ini. Kemudian yang perlu kita lihat juga di BKM ini punya potensi yang sangat besar sebenarnya. Di sini terkumpul segala para ahli, mulai dari para ahli seni dan budaya, scientist, just name it, biologist, chemistry, pharmacist, food science, technologies gitu, para bisnis, agriculture, juga pendidik gitu ya, profesor dokter ini penting, dan juga medical doctor. Dan religiusnya juga. Jadi sebenarnya potensi dari BKM ini sangat tinggi. Tinggal sekarang ini kita untuk menjadikan sesuatu sasaran yang tertentu begitu. Dan sebagian daripada anggota-anggota BKM ini itu sudah bersukses juga dalam usaha-usaha beliau-beliau, sudah mantap. Dan sebagiannya juga masih menunggu kuncup-kuncup itu merekah. Bahkan bunda-bunda BKM ini juga sudah menemukan punya hak-hak paten dari produk-produk mereka, baik yang ada di Amerika juga, tetapi juga yang ada di Indonesia. Jadi ini yang perlu kita kembangkan. Sekarang itu beliau-beliau itu masih bingung mau diapain begitu ya produk-produk hak paten yang sudah ditemui beliau-beliau ini begitu. Jadi kita itu mungkin ya harus bersinergi gitu satu sama lain, bagaimana pihak ketiga merecognize-nya sehingga semua ini jadi nyata gitu. Satu impian yang nyata lah begitu ya. Jadi kemudian apalagi ya, kepada PT Mutigo, semoga nanti bisa merangkul dan mendekap BKM itu ya, supaya untuk mencapai impian BKM in the future. Kemudian pesan saya kepada bundo-bundo BKM sendiri gitu ya, believe in ourselves, dan let's make our dream comes true, make it happen. Itu percaya pada diri itu
penting sekali ya semua segala itu jadi nyata. Barangkali begitu saja yang ingin saya sampaikan. Kemudian barangkali selamat ulang tahun kepada Motigo Indonesia, itu ulang tahun yang ke-12-nya. Semoga Motigo Indonesia lebih jaya lagi dan bisa membimbing kami BKM, paling kurang itu ya jadi saudara angkatnya franchise Motigo Indonesia di mancanegara. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo Ben yang sudah Waalaikumsalam memberikan warahmatullahi wabarakatuh. harapannya. Semoga kerjasama berikutnya terjalin lebih baik lagi antara Motigo dan juga Bundo Kantong mancanegara. Nah, di sini juga hadir bersama kita Umi Harneli Mahyildi. Beliau adalah Ketua Dekranasda Sumatera Barat yang juga istri Gubernur Sumatera Barat yang sekarang, Buya Mahyildi. Apakah Umi Mahyildi masih ada di sini? Jika Umi berkenan untuk merespon tadi beberapa paparan dan harapan, semoga Sumatera Barat juga UMKM-nya bisa semakin didampingi untuk kemudian layak juga untuk menikmati hasil diekspor ke luar negeri. Jika Umi bisa mendengar, mohon direspon Umi. Oke, sepertinya Umi mungkin masih mendengarkan, tapi juga ada kegiatan lain. Nah, juga hadir bersama kita dari Dinas Perdagangan Kota Padang, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Mohon Bapak-Bapak jika ada yang berkenan ditanggapi, dipersilakan Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Jika belum ada, ini tapi kita sangat apresiasi beliau-beliau ikut mendengarkan presentasi ini karena juga bisa menjadi bekal bagaimana untuk mengembangkan nanti UMKM di Kota Padang dan di Sumatera Barat. Lanjut, kita ada yang raise hand, ini Ibu Neti Suharti dari Universitas Andalas. Bundo Neti, dipersilakan Bundo Neti Suharti. Baik, terima kasih Bu Patra, Bundo Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi saya Neti Suharti, dosen di Universitas Andalas. Ya, salah satu mata ajaran yang kami pegang adalah entrepreneurs atau kewirausahaan. Jadi memang di tempat kita ini sebetulnya sesuatu yang kita sangat gimana namanya agak bilang sedih ya, gimana. Kita berlimpah, sumber bahan alam berlimpah, yang berminat jadi apa namanya nih UKM juga banyak. Cuman persoalan yang paling itu adalah masalah pemasaran. Tetapi dengan adanya Motigo ini sangat membuka peluang untuk wirausaha di tempat kita untuk apakan produk-produk dari tempat kita ini, dari bahan alam terutama seperti tadi food dan bahan-bahan pertanian itu gitu. Jadi mungkin ini suatu kegiatan yang sangat besar manfaatnya untuk kemajuan UKM di masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hanya berupa saran ya, Bu Netia, dan harapan ya. Ya, terima harapan, kasih. ya. Lebih banyak harapan sebetulnya. Ya, semoga ya jadi kolaborasi antara university dengan Motigo dan juga lembaga-lembaga yang terkait dengan UMKM dari hulu ke hilir itu bisa lebih baik lagi kerjasamanya untuk mewujudkan bagaimana UMKM tetap eksis tidak hanya di dalam negeri tapi juga bisa merambah ke luar negeri. Nah, kami dengan mohon sangat juga karena di sini juga hadir Bapak Afrizaldi, Bapak Ces yang sudah tadi diperkenalkan oleh Bapak Duta Besar
sudah punya banyak pengalaman tentang retail. Dimohon juga masukannya Pak, yang sehingga bisa aplikatif bagi teman-teman UMKM dan juga kita-kita di sini yang insya Allah jika ingin mendampingi UMKM. Dipersilakan Pak Afrizadi atau Pak Ces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Ya, kita melihat sebenarnya UMKM secara kita nggak tahu di sini kan ada teman-teman dari Departemen Perdagangan sama koperasi yang mesti lebih tahu tentang zona UMKM kan ya. Cuma selagi terasa makin 5 tahun terakhir kebetulan saya dikasih sama kantor sedikit keleluasan untuk membantu beberapa UMKM yang ada korelasi dengan bisnis kami. Kita jelas sebenarnya UMKM suku gurunya atau tiangnya ekonomi Indonesia. Cuma dilupain setelah keluar dari krisis. Kita selalu bicara adalah pada saat krisis 3 kali kita alami. Sekarang misalnya, atau sebelumnya 2018 kita pernah krisis juga. Selalu yang jadi tulang punggung UMKM. Tapi yang diperlukan pada saat jadi basah plastik kosmetiknya adalah pada saat dibutuhin di angka satu ditinggalin lagi. Itu yang saya ngomong saya cerita apa yang terjadi di lapangan. Pada UMKM itu adalah hampir 99% jenis lapangan di Indonesia sebenarnya sekitar UMKM semua. Kurang lebih 60 juta orang tuh bergerak di UMKM. Jadi segitu besar angkanya. Angka terakhir saya lihat sampai dengan 117 juta tenaga kerja itu bisa ke UMKM di tahun angka 2019. Tapi ekspor, nah ini kan saya sih tertarik tadi yang Motigo, ekspor itu baru 14%. Dibanding UMKM itu kadang hampir mirip dengan e-commerce lah, dengan koperasi campur aduk antara UMKM, koperasi dan e-commerce. Permasalahan saya dulu pernah beberapa kali ada ikut audiens ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Kita bicara yang malaknya dengan ada e-commerce sekarang kurang lebih seandainya data saya terpaksa salah ngomong 70% e-commerce Indonesia itu dari luar negeri barang. Jadi jadiin e-commerce kita Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu sebagai showcase-nya ngomong kebanyakan dari Cina barang di Indonesia. 70% lebih. Di e-commerce kita sendiri dalam negeri itu 100% dari lokal sebenarnya. Jadi makanya tempat hari saya pernah dengan teman-teman yang ada minat, walaupun skala saya agak sebesar Motigo, cuma saya banyak-banyak di akar rumput, kita bisa ngomong adalah satu jadi tuan rumah itu dari sendiri. Lalu kita jadi global. Kalau enggak kita global, ini kayak overload. Dengan sekarang dunia nggak ada batasnya, borderless, semua orang bisa barang bergerak di mana. Jadi yang saya sayangkan adalah waktu ada musim seminya e-commerce, itu kita jadi marketnya orang luar semua. Itu pemasaran kita sekarang hari ini. 70% lebih barang-barang yang ada di e-commerce kita, semua produk Cina semua kebanyakan. Setelah itu Korea. Padahal kita juga punya kemampuan besar sebenarnya. Masalah desain satu adalah bangsa Indonesia bahasa yang pandai yang kreatif sebenarnya. Cuma kadang kita kalah bersaing. Tadi kata tarik Pak Dedi ngomongin Bunda Roro ngomongin juga tentang masalah riset saya nggak ada. Kedua adalah masalah pendampingan. Hal-hal yang kita dapatin adalah pada nilai e-commerce kita aja gede banget. Tahun 99 cari angkanya itu 112 triliun. Angka e-commerce kita di Indonesia. Bahkan terakhir saya dapat rilis dari Kemenkraf, mulu-mulu kita mencapai angka 12 angka 100 triliun. Ya angkanya kalau kita bisa 7% dari Cina, sebegitulah nilai ekonomi kita yang hilang sebenarnya di dalam negeri. Jadi berapa kali saya sama teman-teman yang banyak mengedukasi pelaku demokratis, itulah kita bawa ke Malaysia sama Singapura, kita di fokus untuk mereka. Jadi kebetulan saya kerja di perusahaan trading. Saya banyak bawain karya-karya desain kita ke pabrik di luar negeri untuk desain. Izin Pak Ces, ya. Itu kurang terdengar, mungkin mikrofonnya lebih besar lagi. Benar saja.
Halo Bunda Patra, udah dengar belum? Halo, Halo, ya. halo sebentar. Saya harapin. Halo, Ya, sudah lebih baik. udah. Oke. Saya lihat tadi overview-nya UMKM. Jadi UMKM kita itu besar potensinya. Ya kali krisis kita ekonomi justru kita selamat gara UMKM sebenarnya. Dari segi angka-angka kerja sampai dengan kurang lebih 117 juta itu tenaga kerja diserap di UMKM. Cuma malangnya sekarang euforia kita bicara e-commerce diisi sama 7% sambil data tahun 2019 itu barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, ke pasar kita. Kebanyakan juga di sana yang ngasih juga UMKM itu semua itu. Jadi tadi Pak Denny, Pak Dubes ngomongin itu benar ya, pabrik luar negeri itu disokong sama UMKM atau koperasi sebenarnya. Satu partnya si mobil produk tadi bisa 30 UMKM yang bergerak mendukung operasinya di Toyota, 6% yang bikin koperasi, kaca semen dan koperasi, hanya high tech doang yang punya si Toyota, yang lainnya semuanya dikasih koperasi. Nah, pola ini yang mestinya ekosistem tadi yang disampaikan sama narasumber itu memang kita harus jaga, itu juga domain pemerintah sebenarnya. Nah, saya melihat adalah dari pengalaman saya membawain teman-teman pelaku ilmu kreatif ke kadang sama ke showcase-nya, saya samakan hobi di Malaysia sama Singapura, mereka tuh takjub dengan gaya kreatif orang Indonesia. Kebetulan saya kerja di perusahaan klinik yang dulu dengan pabrik mainan, saya suka bawa desain orang Indonesia ke pabrik. Kita appreciate ada 2-3 desain dari orang Indonesia, dari pelaku kreatif kita tuh dibikin di pabrik, dipasang sampai ke Amerika. Nah, itu yang saya bisa bantu untuk teman-teman di UMKM yang kebetulan linknya kita punya, satu ke pabrik, kedua ke market. Tapi setelah kita melihat adalah sama teman-teman saya lihat adalah ancaman kita sebenarnya, kelemahan kita satu tadi benar, tadi yang happy banget tadi ngelihat Bunda Roro tadi presentasi dari Mutigo. Satu adalah training dan empowering. Coaching itu penting banget kita. Jadi tidak hanya saya tahu dulu ada pernah Bapak angkat namanya, semua daerah punya, semua pabrik punya. Cuma hanya seolah itu ngasih duit sebenarnya, ngasih dana dan itu diperbutin sehingga yang dapat akses ke UMR sebagai Bapak asli itu hanya dapat di orang tertentu. Itu yang saya lihat hanya di lapangan. Jadi sebenarnya itu UMKM nggak butuh sama duit sebenarnya. Kita butuh teman-teman seperti itu. Ada empowering untuk pelaku UMKM, training, coaching, masih showcase untuk orang luar. Itu yang tadi saya menarik dari itu. Showcase event itu penting bagi pelaku industri. Kalau enggak orang nggak tahu kita usaha di mana. Membuat barang suatu hal yang nggak susah sebenarnya. Marketing yang susah. Kita bikin bagus tapi marketing nggak oke, orang nggak akan lirik. Jadi bagi saya paket mesti komplit dan semuanya tadi yang selama ini saya diskusi sama teman itu ada di presentasi Mutigo. Butuh showcase, butuh event, butuh training, butuh empowering, dan butuh ekosistem yang mesti diregulasi pemerintah yang mesti banyak. Riset kita banyak teman-teman yang di kampus yang mesti riset mestinya. Dan tapi yang saya alami di lapangan, mindset kita kadang-kadang yang nggak sebangun dengan apa yang dilakukan oleh Mutigo. Mindset pelaku kita adalah cuma cara pabrik cepat, jadi Pak Dubes semua sama. Gimana caranya pabrik sebagai banyaknya dan secepatnya? Dan mindset kita adalah satu orang berhasil semua kopi semuanya bersamaan, sehingga kemasan nggak terjaga. Waktu kita bicara tempoh hari, contoh yang paling nyata, kalau ada desain tas yang bagus, orang kita gampang kopi semuanya yang sama. Ada desain sepatu bagus, kita kopi semuanya dengan cara sama. Ada apapun, nah ini yang masalah mindset ini kita mesti dampingi. Kita bicara sekarang, saya di lapangan masalah misalnya adalah ada yang berbeda cara pandang kultural pelaku ekonomi kreatif atau UMKM dengan hal struktural yang dari pemerintah. Jadi cara ngomong kita tuh yang belum sama frekuensinya, sehingga seolah-olah bagi mereka adalah yang ditawarkan pemerintah itu nggak ada duitnya. Yang pertama.
kedua seolah-olah jadi rebutan, seolah kita bikin proposal ke pemerintah, bikin proposal ke suatu agen untuk dapat duit. Kalau kita lihat, kalau saya di lapangan sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan cuma duit, lebih banyak ya showcase sama event sama trainingnya. Kita bisa bikin sampel produk, tidak butuh duit banyak mestinya. Bisa taruh share di handphone, segitu gampang. Nah, kita dulu pernah namanya pusat ekspor impor Indonesia, PPI, saya lupa namanya apa. Ini yang mesti kita coba kita galakin lagi sama tadi hari ini kita mau Motigo. Saya pikir itu udah menjawab semua pertanyaan yang ada di bawah. Tinggal sekarang adalah respon ke feedback balik dari pelaku ekonomi kreatifnya. Mindsetnya masih berubah. Seolah Motigo bagi saya nilainya lebih banyak ngadain riset, ngadain showcase, event, training, empower dibanding hanya ngasih dana. Nah, mindset yang kita lihat di lapangan adalah pelaku kreatif seolah itu minta uang duit. Nah, itu yang kadang-kadang kita susah di lapangan. Maka WhatsApp teman-teman ngomongin kita nggak pernah ngasih orang duit. Kita bantu mereka dengan pendampingan, bantu coaching, bantu ngasih tahu Kak seperti ini loh di luar training. Jadi kita bikin dan kita jagain sampai satu orang berhasil, semua kopi semua saya sama. Nah, ini bagian satu yang susah sih di lapangan. Karena pengen cepat dalam pintas, si A berhasil, si A bikin desain apa, saya kopi semuanya aja, tapi perang harga. Nah, ini yang jadi masalah kita sekarang. Jadi asesmen yang pertama yang dilakukan sama teman-teman Tigo itu udah paling bagus sebenarnya. Pengalaman kami sama teman-teman di akar rumput dekatin UMKM, berarti 10 orang, 20 orang, paling cuma 2 yang berhasil akhirnya. Karena bukan cara salah, mindset dari 12 orang, 15 orang itu yang belum berubah. Jadi ini yang kita harapin dengan asesmen, dengan training, teman-teman UMKM itu lebih ngelihat secara overview lebih luas. Kalau sebenarnya itu banyak hal yang dikerjain, jadi nggak harus kita copy semua. Kita bikin lah. Kita lihat di China, mereka punya sentra ekonomi masing-masing, punya sentra ekonomi masing-masing, nggak akan saling tabrakan satu provinsi dan provinsi lain. Nah, kalau saya lihat beberapa kali saya juga bantu teman-teman UMKM di Padang adalah masalahnya ini antara plus dan minus warisan budaya Padang. Orang Padang itu terkenal mereka semua sama semua. Dulu hanya selangkah lebih dulu, hanya selangkah lebih tinggi. Kadang-kadang ini jadi nggak produktif waktu kita dan training, waktu kita empowering, waktu kita coaching kita. Suaranya nggak stabil, Pak Ces. Ya. Jadi mungkin nggak tahu sinyal jelek atau gimana. Jadi saya lihat itu happy banget ngelihat presentasi di Motigo. Nanti saya catatin di sana ada assessment, ada training, ada showcase di event luar negeri. Jadi berharap setelah itu Motigo nggak bisa sendiri, mesti ada dukungan dari pemerintah untuk merubah, mendampingi pendekatan ke teman-teman UMKM untuk merubah mindset atau pola pikir sekarang. Kalau itu terjadi, saya pikir akan cepat untuk kita tumbuh sebagai negara UMKM, lagi di Minang. Jadi dari saya, menurut Patra mungkin karena ini nggak bagus, sinyal kurang bagus tempat saya sekarang kebetulan. Kita berharap kita bisa tumbuh sebagai dengan soko gurunya ekonomi itu dari UMKM sama koperasi. Berharap Motigo bisa bantuin teman-teman pelaku UMKM di Padang. Saya kalau punya waktu juga bersedia untuk membantu apapun untuk kemajuan Nagari Awak. Itu harapan saya. Saya cukup, Bunda Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Afrizaldi atau Pak Ces yang juga sudah memberikan insight-nya bahwa yang paling penting itu memang perubahan mindset bagi pelaku UMKM kita, tidak serba instan. Dan ini selaras dengan yang disampaikan Pak Dubes tadi, bahwa ternyata Global Innovation Index kita itu masih rendah karena inovasi kita kurang. Kalau ada barang yang sedang trending, kemudian kita copy paste aja, atau dalam kata lain, kita nggak mau bilangnya ciplak ya, sehingga akhirnya muncullah KW 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bahwa
dan pendampingan dari pemerintah itu yang sangat diharapkan, sehingga proses perubahan mindset itu tidak saja hanya karena dengan satu kali training, tapi memang dari proses pendampingan, mulai dari assessment, training, kemudian pencarian pasar, menjaga mutu, dan segala macam. Nah, itu insight dari Pak Ces yang walaupun suaranya hilang-hilang timbul, saya berusaha untuk menyimak dengan baik tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Ces. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Ali Imron. Kalau di Sumatera Barat sudah adakah proyek Bundorina? Silakan dijawab Bundorina. Atau adakah rencana untuk melakukan sesuatu juga untuk Sumatera Barat? Oh iya, baik Pak Imran, terima kasih pertanyaannya. Sejauh ini sih belum ada yang kerjasama dengan kami. Ini sebetulnya terhalang pandemik ya, karena di tahun 2019 kami ada rencana kerjasama dengan Kota Madya Payakumbuh, kampung halaman tercinta. Jadi kami beberapa kali ada pertemuan dengan Ibu Heni, Ibu Wali Kota Payakumbuh saat itu. Kami sudah merancang, bahkan waktu beliau ke Jakarta pun kita sudah saling sudah brainstorming waktu itu. Kami sudah diminta ajukan budget juga dan berikut perencanaan timingnya, tapi sayang sekali waktu itu keburu pandemik belum bisa direalisasikan. Tadinya rencananya kalau tidak ada halangan kita saat ini seperti ini, di tahun 2020 Maret kalau nggak salah, Maret atau April. Jadi padahal Februari kita sudah mulai lockdown kan waktu itu, jadi acara kerjasama dengan Kota Madya Payakumbuh menjadi batal. Sebetulnya sih kami ingin sekali ya, kalau memang kemungkinan dan ada pihak-pihak di Padang, apakah itu pemerintah atau perusahaan-perusahaan daerah yang punya dana CSR untuk pengembangan UKM, kami sih ingin sekali bisa ikut berkontribusi ya. Karena saya sendiri kalau pulang kampung itu ya, saya lihat kalau saya berada di toko oleh-oleh itu kayaknya nggak ada bosennya, enak semua gitu kan. Dan saya pikir kalau kita distribusikan nggak usah jauh-jauh sampai ekspor gitu, untuk kita di ini saja di lokal saja, let's say di Jakarta gitu ya, sebetulnya itu juga sudah mumpuni banget dari segi rasa, dari segi berbagai macam variannya, sudah banyak sekali jenisnya kan olahan pangan kita itu. Jadi kalau memang ada pihak yang ingin bersama dengan kami sangat welcome Pak Imran, baik dari government, teman-teman di pihak swasta atau komunitas UKM mandiri, kami sangat welcome. Seperti itu. Gimana Pak Imran? Bapak Ali Imron mau bersuara atau sudah cukup dengan chat saya? Bapak Ali Imron, sepertinya cukup, sudah dijawab oleh Bundorina. Mudah-mudahan dengan adanya acara hari ini dan juga nanti akan disebarluaskan oleh Valora News melalui akun YouTube mereka, akan lebih banyak lagi pihak-pihak yang bisa mendengarkan acara ini, dan juga nanti akan kita share juga ke grup-grup terkait, baik itu pelaku UMKM ataupun para pendamping UMKM. Bundo Patra, ya, Patra, silakan Pak saya Dubes. tadi menindaklanjuti pertanyaan tadi, pertanyaannya sangat konkret ya. Mungkin justru ini yang kita tunggu, kira-kira apa kalau memang ada dari Dinas Koperasi dan UMKM dari Kota Padang, mungkin bisa ya disampaikan sedikit mengenai paling tidak kalau belum konkret, identifikasi kira-kira apa selama ini yang sudah menjadi binaan dari Pemda, apakah tingkat 2 ataupun tingkat 1, sehingga nanti kita bisa follow up gitu loh. Sekarang kan ini pelaku-pelakunya ini untuk membantu sudah lengkap, ada Mutigo. Nanti dari Pak Iqbal juga bisa menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, baik sekarang maupun program ke depan, ya kan. Terus dari sisi networking tadi Bundo Ben juga udah sampaikan lengkap. Di sini kita ahli-ahlinya, ada hak paten, yang punya pemegang hak paten segala macam. Nah, mungkin justru diskusi-diskusi ini supaya tidak menjadi diskusi just another talk seperti tadi disampaikan oleh Bundorina, supaya ada hasil konkret, mungkin perlu kita dengarkan kalau berkenan dari rekan-rekan dari Dinas Koperasi untuk menyampaikan sedikit kira-kira identifikasinya apa yang potensial kira-kira dari yang bisa kita dorong.
Itu aja sih ini saya komen. Terima kasih Pak Dubes. Ya, dari tadi saya berusaha untuk memanggil Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, tapi belum ada respon. Izin Bu, izin Bu Sobri. Oh, silakan. Oh, sudah ada. Ini Baik, luar Bapak biasa ini. Sobri, Tepatan dipersilakan. saya juga sedang di depan Pak Kadis kita nih. Ya, baik. Kan ada Pak Kadis tuh. Kadis Koperasi UMKM Kota Padang. Saya salah satu tim beliau yang bekerja sama sekarang untuk membina koperasi UMKM Kota Padang. Izin Bapak Ibu yang mulia, ini forum yang sangat luar biasa sekali. Saya juga berbicara di sini dari dua sisi. Pertama dari Provinsi Sumatera Barat, kita juga dimintai oleh Bapak Gubernur untuk menyiapkan konsep-konsep bagaimana pengembang UMKM di Sumbar hari ini. Alhamdulillah, pertama kami kabarkan semangat pengembangan UMKM Syariah Sumatera Barat hari ini luar biasa sekali, di mana ada 4 pilar yang telah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Yang pertama adalah UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, dan pariwisata. Nah, oleh karena itu terkait dengan UMKM, kita kemarin telah menetapkan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai base camp-nya Pusat Pengembangan UMKM Sumatera Barat yang dibina langsung oleh Bank Syariah Indonesia secara nasional. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami mohon sebetulnya di sini arahan bimbingan bagaimana ke depan UMKM di Sumbar ini yang seperti telah disampaikan tadi oleh para narasumber kita, itu pada dasarnya belum tersentuh pembinaan sebagaimana mestinya. Kita paham banyak hal yang perlu hari ini kita benahi dari sisi SDM-nya, kemampuannya, produknya, packaging-nya, pemasarannya, hingganya dari hulu ke hilir ini betul sekali sentuhan kita bersama. Nah, saya saat ini mewakili Forum Usaha Mikro Kecil Syariah Center Sumatera Barat, itu saat ini sedang bergiat untuk bagaimana UMKM kita ini disertifikasi halal. Ini hari ini yang sedang kita lakukan. Nah, di saat itu saja, menghimpun data saja kesulitan kiranya kami saat ini. UMKM mana yang layak untuk disertifikasi halal, mana yang sudah ada NIB, mana yang sudah ada PRT, dan sebagainya. Akhirnya kita temukan paling pokok itu data UMKM ini yang paling mendasar hari ini bagi kita. Nah, dengan demikian kalau data sudah ada, maka pengembangan dan peningkatannya bisa kita laksanakan. Nah, oleh karena itu agaknya ini tidak bisa satu atau dua orang. Tidak bisa hanya pemerintah saja. Memang semua kita harus terlibat di sini. Nah, oleh karena itu hari ini juga Bapak Gubernur menginstruksikan kepada kami, Sumatera Barat ini ditargetkan menjadi pusat industri halal di Indonesia dan bahkan dunia. Nah, itu dimulai dari sektor UMKM. Demikian harapannya Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, kalau ia Sumbar menjadi pusat industri halal, halal foodnya, halal fashionnya, halal pariwisata dan sebagainya, maka ini utamanya di ujung tombak adalah UMKM-nya. Nah, oleh karena itu saya pertama sekali berharap bagaimana sinergi ini, webinar ini akan kita tindak lanjuti dengan aksi nyata setelah ini. Kami butuh nomor narasumber, butuh terus berkonsultasi dengan para narasumber dan kita bersama untuk mensupport Sumatera Barat ke depan. Terkait dengan Bapak kita tadi menyebut masalah kulit manis di Kerinci, kayu manis di Kerinci, itu Bapak Gubernur sudah survei ke sana. Dan beliau kemana-mana menyebut hal itu. Itu salah satu komoditi yang luar biasa. Nah, ini bagaimana benar-benar menjadi bahagian penopang ekonomi Sumatera Barat juga. Nah, intinya saya saat ini bersama Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Padang juga sedang memikirkan tentang hal itu. Nah, tentu dalam forum yang terhormat ini dan dalam waktu yang sangat singkat ini tidak semuanya bisa kami sampaikan. Maka yang lebih setelah ini adalah bagaimana tindak lanjut kita, bagaimana komunikasi tetap kita lanjutkan, dan kami mohon support dari kita bersama. Demikian sementara, dan untuk ke depan kami mohon izin dapat nomor-nomor kita bersama dan narasumber kita juga untuk kami berikan report perkembangan pergerakan UMKM Sumatera Barat ke depan. Terima kasih moderator, kita serahkan kembali kepada narasumber kita. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Sobri dari Forum UMKM Syariah Sumatera Barat yang juga berada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Kira-kira tantangannya di mana ya Pak untuk pendataan UMKM? Ini moderator ikut bertanya. Baik, kita coba sekarang Ibu, ada jatah kita untuk 1000 sertifikasi halal hari ini.
tantangan pendataan UMKM ini ternyata kita sudah menjaring melalui Dinas Koperasi UMKM Kota Sumatera Barat. Yang ada itu datanya cukupnya itu ada di Kota Padang. Itu ada 300, itu yang terbanyak. Kabupaten kota belum mengirim data. Kami melihat kayaknya tantangan itu di pendampingan UMKM-nya, Ibu. Jadi mereka punya data sekian ribu, tapi ketika dimintai tidak ada. Ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak maksimal. Maka tantangan menurut saya ada pada pendampingan. TP UMKM-nya yang tidak bekerja, itu menurut saya. Kalau TP UMKM-nya aktif seperti di Kota Padang, kita minta 300, keluar data 300. Sementara yang lainnya tidak begitu. Nah, ini salah satu sebab kenapa ketika kita minta data real tidak ada. Kalau laporan tertulis disebut di mana-mana itu ribuan banyaknya. Tapi ketika kita ingin bukti tidak ada barangnya. Demikian adanya Bapak Ibu. Terima kasih. Wah. Terima kasih Bapak Muhammad Sabri. Salam kepada Bapak Kepala Dinas yang kelihatannya sangat sibuk sekali di meja. Iya, beliau setiap hari begini Bu. Nggak cukup waktu di kantor dinas Bu. Pulang jam 12 malam terus nih Bu. Kembali salam dari beliau Ibu. Ke tangan pada Tua. Nah, kembali salam ya. Ya, pada Tua. Semoga sehat selalu. Ya, siap. Ya. Dan juga salam dari Ketua Bundo Kandong Sumatera Barat, Bundo Putireno Raudah Taib, yang saat ini tidak bisa ikut bersama kita karena sudah ada agenda yang lain. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber Bapak Dubes, dan juga nanti kita mintakan closing remark atau pandangan dari Bapak Atasé Perdagangan KBRI Vietnam, Bapak Iqbal. Dari partisipan bisa ikut Mbak Patra, komentar Mbak Patra. Boleh dipersilakan Pak Safiul Azam, singkat padat Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti kata Bu Patra, singkat aja ya. Kita kan di Kota Padang, seluruh Indonesia ada terbentuk Dewan Masjid Bu Patra ya. Nah, kita kan tujuan dari masjid ini bagaimana masjid itu berpotensi lah untuk dikembangkan untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, saya ada satu usul, bisa nggak UMKM ini dipusatkan atau dibentuk di masjid-masjid gitu. Soalnya kalau kita ingin memajukan masjid untuk mensejahterakan umat, UMKM ini saya kira cukup potensial untuk dikembangkan di masjid kita. Nah, apakah ini bisa? Nah, saya nggak tahu. Biasanya kan belum pernah saya kira di masjid dibentuk UMKM gitu. Biasanya kan perorangan di luar itu atau dibentuk organisasi di luar masjid. Nah, usul saya kalau bisa, kenapa kita kembangkan UMKM ini di masjid yang kita sering melihat masjid-masjid daerah itu tidak dibuka-buka, ada tertutup waktu sholat. Nah, ini kan karena potensi di situ belum digali mungkin, atau memang kita bersamakan mana setiap masjid, setiap sholat itu bisa dibuka dengan adanya kegiatan UMKM ini. Nah, mungkin itu usul saya Bu Patra. Mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Dorina, bagaimana? Ada tanggapan Bu Dorina? Ya, kami memang pernah juga ada program yang spesifik seperti itu ya, Bundo. Dulu kita ada rencana kerjasama tuh dengan Partai NU waktu itu ya, tapi belum terrealisir juga karena masih terhalang pandemik. Kita tempo hari membuat program khusus untuk pesantren. Jadi kita bikin program pesantren mendunia, itu kemarin kita ini bunyinya kita bikin. Karena di pesantren itu kita lihat anak-anak yang sekolah di pesantren mereka punya nilai lebih dibanding anak-anak kita yang sekolah di sekolah umum. Oleh karena itu kita tempo hari membuat program itu, cuma kita masih menunggu kapan kita bisa realisasikan. Artinya kalau kita bisa kita bisa create program untuk pesantren mendunia, saya rasa untuk remaja masjid yang ada di Padang pun kita bisa lakukan hal yang sama. Cuma bedanya ini kan bukan pesantren gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan Pak, silakan kita bisa nanti diskusi seperti apa programnya kita rancang. Sama seperti halnya waktu kami dulu mulai merancang program pesantren mendunia, juga itu adalah hasil diskusi dengan teman-teman pembimbing pesantren di beberapa daerah kayak di Cirebon, seperti itu.
Silakan Pak, kami welcome sekali. Diskusinya kita mulai dari mana, nanti barangkali Bundo Patra juga bisa bantu untuk menghubungkan atau nanti memfasilitasi pertemuannya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nurina, dan kita sebenarnya sudah hampir sampai kepada penghujung acara. Kita agendakan sampai jam 11 saja, karena kasihan bagi bundo-bundo yang berada di belahan Eropa sama Amerika sana, itu sudah mendekati tengah malam. Nah, tapi sebelumnya kita tetap ingin mendengarkan saran atau tanggapan dari Bapak Atasé Perdagangan KBRI Vietnam, Bapak Iqbal Jamil. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Moderator. Mungkin sedikit aja masukan. Memang saya lihat memang dari Multigo ini memang sudah cukup terintegrasi dari step awalnya sampai step akhirnya. Mungkin sedikit masukan aja. Kendala utama itu kadang-kadang yang menjadi masalah adalah kendala pasokan. Jadi kadang-kadang itu stabilitas pasokan ini yang selalu ditanyakan oleh produsen. Yang kedua juga desain. Kadang-kadang itu semua desain masing-masing negara itu mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang desain biasa aja itu juga diterima di negara tertentu. Ada yang desain yang khusus yang diinginkan oleh negara tertentu juga. Selain itu juga mungkin mengenai negara tujuan ekspornya juga harus dibedakan antara yang finished product dan raw material. Jadi kalau seperti di Vietnam ini memang preferensinya itu sepertinya ke raw material dan nilai tambahnya diambil oleh Vietnam. Jadi sebenarnya tuh kalau tujuan negara Eropa itu sudah benar. Jadi kalau negara-negara yang sudah maju itu lebih bisa menerima untuk finish product. Selain itu juga perlu juga dilihat diaspora di masing-masing negara. Kadang-kadang faktor diaspora ini menentukan karena banyaknya masyarakat Indonesia ini lebih memudahkan untuk sebagai mouth to mouth marketing jadinya. Jadi misalnya ada satu produk yang udah masuk, jadi bisa disebarkan kemana, ya seperti iklan berjalan lah. Kalau misalnya ada dengan diaspora ini. Ya, terakhir mungkin untuk pameran sudah disebutkan oleh Bundo Rina itu sebenarnya itu ADAC itu ada 23 di atas perdagangan, 23 perwakilan dan juga ada ITPC. Jadi setiap tahunnya itu mereka mempunyai program pameran. Jadi mungkin bisa dihubungi juga, paling nggak bisa join untuk pameran. Memang kalau lagi pandemik ini kebanyakan itu virtual. Seperti kalau di Vietnam ini juga ada pembatasan masuk, jadi kami agak kesulitan kalau buat virtual. Apalagi kalau virtual business matching karena mereka harus lihat produknya itu juga gitu. Ya mungkin itu aja sih masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal Jamil, Atasé Perdagangan KBRI Vietnam, atas masukannya. Mudah-mudahan ya ke depan dengan diawali bincang santai oleh Bundo Kantong Mancanegara ini terrealisasilah harapan kita semua bahwa produk-produk UMKM semakin berkualitas, semakin punya daya saing, pendampingan dan pembinaan juga dilakukan secara intensif sehingga UMKM itu punya daya tahan. Dan itu tadi juga pesan dari Pak Iqbal tadi bahwa yang perlu juga diperhatikan adalah pasokan. Jangan nanti sampai sudah diterima oleh negara yang bersangkutan tapi akhirnya putus di tengah jalan gitu, tidak berlanjut lagi. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri dan juga desain tadi juga disebutkan di antara yang lain-lainnya. Terima kasih sekali lagi dan kita sampailah pada acara yang lebih santai lagi yaitu tanya jawab. Tanya jawab ini Bundo ada ya. Bentar. Maaf saya interupsi sebentar boleh ya? Boleh. Kalau mau menanggapi silakan. Ya, terima kasih Pak Iqbal, tadi ada informasi seperti itu. Kami pernah ada rencana ekspor ke Vietnam Pak tahun lalu. Produknya itu kacang gangsar, kacang atom, kacang telur, terus kacang Bangkok. Itu stok sampel saya kirim tuh nggak banyak sih Pak, cuma 9 box. Itu tertahan di custom Pak. Tertahan di custom karena si potential buyer kami itu diminta oleh custom membayar duty tax-nya tuh $600. Padahal harga kacangnya nggak nyampe segitu, jadi nggak jadi. Nanti mohon dibantu ya Pak, karena kami sekarang melihat market Eropa pun juga ada stuck, kami bukan stuck ya, agak slow, percepatannya tuh sudah susah diupayakan selama pandemik. Kita lagi melirik negara potensi untuk ekspor lainnya selain Eropa. Menurut kami Vietnam cukup happening ya, karena
di sana industrinya kayaknya juga hidup. Mereka juga kalau bicara pangan, saya belum punya riset banyak, mungkin nanti mau dibantu oleh Pak Dubes dan tim. Kami sudah pernah jajal ke sana. Alasan teman kita di sana memang nih setelah pandemik agak super duper ini pengawasan di custom, sehingga ada potensi kita akan kena cas tinggi sekali untuk duty tax-nya. Nanti mau dibantu boleh ya Pak? Untuk produk lain. Itu 9 kotak, 9 karton box waktu itu kami kirim sampelnya. Nggak tahu dibuang barangkali itu di custom Pak. Kalau buat pengiriman sampel memang agak susah di Vietnam, Bu. Cuman kalau misalnya dikirimnya lebih baik itu via KBRI atau KJRI, Bu. Karena biasanya kalau misalnya asal udah tahu tujuannya ya Bu, ya misalnya ada customernya di mana gitu, ada alamatnya, biasanya nanti kita ambil dulu barangnya, nanti kita forward ke mereka. Karena memang kalau misalnya langsung ke mereka itu kadang-kadang customer itu pasti iseng kalau di sini memang. Ya, Pak, $600 kan lebih mahal duty tax ya Pak dibanding produk. Yang penting asal lengkap datanya, HS code-nya semuanya, dan harga jualnya berapa, asal datanya lengkap, biasanya bisa dilepas kalau misalnya ditujukan ke KBRI atau ke KJRI. Mungkin itu aja informasi. Benar, waktu itu sih sebetulnya kalau kata potensial buyer kami sih oke aja sih Pak, nggak ada larangan, produk itu juga dokumennya lengkap. Itu aja, karena situasi seperti itu ya barangkali kita bukan yang negatif, pikiran negatif ya Pak, cuma kesempatan juga sih kali barangkali ini gitu. memang semua produk kalau misalnya lewat pengiriman lewat via pos memang begitu, Bu. Bukan walaupun dilarang tetap aja pasti kenain oleh custom. Oh, oke. Baik kalau gitu Pak, ya kita cermati. Nanti next kita bisa saja kirimnya ke ini ya, ke KBRI atau KJRI ya Pak. Iya, nanti ditujukan namanya KBRI ya, nanti paling attention-nya ke siapa gitu, jangan ditujukan ke individual karena mereka juga kalau individual beda lagi walaupun alamat KBRI. Baik Pak, kita nanti cermati. Terus tambahan lagi dari saya, Bu Patra, tadi pertanyaan tentang yang sertifikasi halal. Kalau untuk bicara sertifikasi halal untuk market lokal memang itu wajib, kita perlu ada karena itu regulasi negara kita. Tapi kalau untuk ekspor sertifikasi halal itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan sebetulnya dokumen yang paling penting yang kita harus punya oleh UKM kita punya adalah nutrition food-nya dulu. Nutrition food itu nanti yang kita bawa sebagai bahan acuan. Ini kita tanya lagi nanti di custom sana, ini bagaimana nih, ada larangan apa enggak, ini bisa masuk apa enggak. Saya agak khawatir teman-teman berpikirnya untuk bisa ekspor ke Eropa itu adalah masalah dokumen, padahal bukan itu sesungguhnya, lebih kepada kualitas produk itu sendiri, terus ingredients-nya apa. Saya khawatir teman-teman mikir, oh harus ada HACCP dulu, mesti harus ada PIRT dulu, ini dulu, itu dulu, BPOM dulu, sebetulnya enggak sama sekali. Jadi hal terkait license dan segala macam itu memang ada di dalam modul materi training kami. Terlalu singkat, waktunya nggak cukup kalau kita bahas di sini. Cuma yang pengen kami sampaikan adalah untuk legalitas dokumen itu tidak serumit itu sebetulnya kalau untuk kita ekspor. Kecuali untuk lokal memang kalau kita ingin masuk ke modern market kayak Lotte Mart, kayak Transmart, Carrefour, memang mereka meminta itu. Minta mesti ada izin BPOM, minta ada PIRT, ada sertifikat halal, itu memang iya kalau kita mainnya hanya di market lokal. Untuk ekspor sama sekali nggak butuh, terutama itu untuk di Eropa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dorina sudah kembali menjelaskan tadi beberapa pertanyaan yang perlu penegasan bahwa ternyata untuk ekspor tidak seperti yang dibutuhkan di dalam negeri gitu. Ada hal-hal khusus yang tidak seperti aturan di dalam negeri. Maksudnya tidak perlu juga sertifikasi halal misalnya seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Di kolom chat itu ada kontak person dari BKM, itu saya sendiri. Silakan nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa dialamatkan ke saya dulu, akan saya teruskan ke Bu Dorina kalau dibutuhkan ke Bu Dorina, atau juga misalnya dibutuhkan untuk ke Pak Dubes juga bisa melalui BKM terlebih dahulu. Nah, Bapak Dubes, ini kita sudah mau masuki babak yang paling santai. Tapi sebelum ke sana, jika masih ada yang ingin disampaikan closing remarks-nya, dipersilakan. Tapi sebelum itu, ini ada sahabat saya, Bundo Ike Sri Utami dari Bank Indonesia. Kira-kira kalau dari perbankan sendiri, apa yang bisa dibantu atau didukung untuk produk UMKM ini? Silakan Bundo Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dorina. Jelas.
Ini mendadak ya ternyata. Masih di kantor, jadi tidak begitu siap, tapi izin Ibu dan Bapak, terutama yang terhormat Uda Deni ini, kebanggaan kami bersama, Duta Besar Republik Indonesia di Hanoi. Mungkin Uda sudah lupa, dulu pernah mungkin mampir ke rumah semasa Uda masih di Universitas Andalas. Adiknya almarhum Oon ya? Betul, udah. Oh, oke. Iya. Masih ingat kok, masih ingat. Ya, baiklah. Sedikit kami bisa menyampaikan khusus sudut pandang dari Bank Indonesia sendiri, terutama saya di sistem pembayaran non-tunai. Sudah sangat sejalan apa yang disampaikan oleh Bunda Rina, bahwa UMKM yang go internasional ataupun ingin mendapatkan market secara nasional ataupun di daerah sendiri, dalam kondisi saat ini sejak Februari 2020 kita ada pembatasan, dilanjutkan dengan adanya PPKM level 4. Kalau di tempat Uda Deni, apakah sudah bisa ini memerangi COVID-nya Uda Deni? Ya sekarang lagi lockdown juga Vietnamnya. Jadi dulu sebelum varian Delta memang prevention itu efektif, jadi pencegahan itu efektif. Banyak negara yang juga sukses dengan pencegahan, termasuk Vietnam, bahkan sempat 0 itu kasusnya. Tapi setelah varian Delta, kelihatannya satu-satunya strategi sekarang hanya vaksin. Jadi sudah nggak bisa dicegah, sudah terlalu menular gitu. Jadi makanya saya rasa di Amerika, Eropa sama saja. Mereka sekarang lagi mengejar herd immunity. Harapannya nanti kalau semua sudah divaksin, kalaupun orang akan kena, itu cuma maksimum 2% yang harus masuk rumah sakit. Nah itu yang lagi dikejar tuh sekarang. Ya, baik, makasih udah. Maksud kami di sini yang ingin kami fokuskan, sekiranya kita bersama ingin membawa UMKM kita ini tadi seperti harapan-harapan Bundo dan Bapak-bapak sekalian untuk go internasional dan seterusnya, tentu kita juga harus melengkapi UMKM ini dengan fitur transaksi pembayaran yang kekinian. Jadi maksud saya mohon izin Bundo Rina bahwa bukan hanya metodenya saja, tadi sudah sangat bagus, luar biasa, termasuk dari Duta Besar kita menyampaikan bagaimana cara kita menembus strategi menembus pasar internasional tersebut. Mohon juga ada fitur untuk transaksi pembayaran UMKM kita ini. Kalau kita pembatasan pandemi dan PPKM, dilarang berkerumun, tidak melakukan kontak fisik, tidak mengatur jarak, tentu transaksi pembayaran juga sifatnya tidak tunai, tetapi sifat pembayarannya adalah non-tunai. Nah, izin kami berpendapat, kebetulan Bank Indonesia bersama pemerintah Republik Indonesia itu sedang gencar-gencarnya untuk mewujudkan digitalisasi daerah. Makanya di Sumatera Barat sendiri sudah terbentuk Satgas TP2DD, maksudnya tim percepatan digitalisasi daerah, dan ini tentunya turun kepada UMKM, bahwa UMKM yang kekinian adalah UMKM yang memiliki transaksi pembayaran yang juga sifatnya contactless. Sedikit mungkin sistem pembayaran tersebut atau kanal pembayaran tersebut bisa melalui mobile banking, melalui transfer. Kalau ATM kita masih menyentuh fitur, tetapi juga ada alat pembayaran kekinian yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada 17 Agustus tahun 2019, yaitu namanya QRIS, QR Code Indonesian Standard. Sebenarnya mungkin di tempat Bundo Ben dan ada tadi di Perancis dan di Sydney, ini bukan sesuatu yang baru lagi, bahwa saya sangat yakin di beberapa tempat termasuk juga di Hanoi itu transaksi pembayaran sudah transaksi non tunai, rata-rata masyarakatnya sudah terbentuk less cash society, dan harapan saya kita juga Bundo Rina menggiring UMKM kita tersebut melakukan atau menggunakan fitur kanal pembayaran yang kekinian. Jadi dari Amerika, Bundo Ben bertransaksi ke Sumatera Barat bisa dengan men-scan kris-nya. Tadi ada UMKM kita, katakanlah Randang Ciani, bisa di-scan kris-nya dari Amerika, atau Uda Deni kangen dengan Randang Ciani, nanti bisa tinggal pembayarannya tinggal scan kris-nya aja. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bundo Ike.
Walaupun di Daulat aja barusan nggak ada rencana, tapi alhamdulillah menambahkan dari yang sudah dijelaskan tadi bahwa digitalisasi dalam UMKM itu juga sangat membantu sekali. Nah, terima kasih. Assalamualaikum, boleh ya, menambah sedikit Bunda Patra? Ini dengan siapa, Bunda? Bunda Ratna. Bunda Ratna di mana? Di Melbourne. Oh, silakan Bunda Ratna. Mungkin ini yang terakhir ya komen dari peserta karena waktu kita sudah lewat 7 menit. Terima kasih. Silakan Bunda Ratna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin cepat aja ya supaya tidak membuang waktu. Yang saya tertarik itu sesuai dengan yang saya alami di sini gitu ya, sebagai mungkin untuk daerah Australia lah ya. Kalau produk yang dari Jawa atau tidak tahu saya, mungkin kebanyakan dari Jawa itu kan sudah ada seperti sambal ya, sambal lado. Padahal sambal orang Padang itu lebih enak gitu, kayak rendang, kayak dendeng balado. Tetapi kok kita dari Padang itu tidak membuat suatu seperti bumbu yang jadi gitu. Misalnya orang itu kan sudah punya kayak produk Indofood gitu kan, bumbu bambu gitu kan. Orang pada umumnya di luar negeri itu mainnya praktis. Jadi mereka sudah ada set, masuk cemplung, tambah santan, jadi kayak gitu. Mungkin perlu itu untuk masukan untuk UKM yang ada di Padang, memikirkan juga karena kita kan punya khas itu. Karena rendang kita itu tidak bisa sama dengan bumbu rendang yang dibuat-buat orang itu. Walaupun bagaimana kita memasak pakai set itu tidak seenak yang punya Padang gitu. Nah, kemudian juga seperti dendeng balado dengan ladonya yang pecah-pecah gitu kan. Jadi mungkin itu bisa dipaket seperti di sini itu kan kebanyakan sambal bakso. Nah, mereka bikin sambal bakso. Jadi itu sudah ready gitu. Itu mungkin dibotol-botolin seperti itu gitu. Jadi mungkin untuk dipasarkan keluar itu lebih gampang dan juga untuk satu kali masak itu sudah ada ukurannya, jadi komplit gitu. Nah, seperti kalau pulang kampung itu yang ada itu enak-enak sih, tetapi tidak ada label dan tidak ada apa seperti itu kan agak susah untuk mungkin itu packagingnya atau gimana. Mungkin Bunda Rina mungkin bisa membuatnya sedemikian rupa sehingga produk yang dari Padang itu juga seperti yang ada di Indonesia lain gitu, seperti di Jawa gitu. Terima kasih, cuman itu aja. Ya, terima kasih. Mau ditanggapi Bunda Rina sebentar? Ya, terima kasih Bunda Ratna tadi tanggapannya. Kalau saya terus terang sebetulnya juga kepengen sih masuk coba ke Australia, tapi selama ini belum. Barangkali nanti Bunda Ratna bisa jadi PIC kita untuk market Australia. Ini Bunda, sebenarnya sekarang di komunitas UKM binaan kami memang sudah kita galakkan membuat produk yang kekinian. Jadi bagian R&D itu selalu harus giat mencari hal baru. Contoh kalau untuk produk rendang, produk sambal, lalu produk-produk makanan Indonesia yang otentik dan tidak berupa barang bahan baku imitasi, sedang kita develop, Pak. Memang belum banyak sih Bundo, tapi sudah ada. Contohnya tahun lalu itu ada pabrik bumbu milik teman kami itu, milik partnernya Mutigo di sini di Tangerang, memproduce bumbu yang benar-benar bumbu yang otentik rendang. Jadi bumbu rendang asli itu mereka menjadikan diproduksi menjadi seolah bubuk powder gitu ya. Cuma rendang asli beneran, bukan bumbu Indofood. Mereka pakai teknologi freeze dry. Jadi pada saat sampai nanti di negara tujuan itu kan dalam bentuk kering, di sana tinggal kita masukin diseduh dengan air panas. Kalau masih pengen lebih panas bisa masukin ke dalam microwave, udah siap saji cuma 5 menit. Dan sekarang ada UKM kami juga di Jakarta, bukan di Padang, mereka juga sudah mulai membuat makanan kekinian itu yang otentik juga, cuma dalam bentuk finish good, benar-benar finish good. Jadi bikin soto Lamongan, bikin soto Surabaya, soto Padang. Nah, semua makanan itu adalah memang benar-benar bihun, memang benar-benar potongan daging, benar-benar seledri yang asli dan mereka teknologi freeze dry di vakum di dalam satu kemasan. Jadi kita nanti ekspor ke, rencana memang masih akan ke Belgia dulu kita coba. Nanti hanya masukin, ditaruh dalam satu mangkok, kita kasih air, dimasukin di microwave, udah jadi soto Padangnya.
Seperti itu Bundo. Memang masih dalam tahap develop sih. Cuma kita melihat itu udah tuntutan pasar untuk menjadi efisien mengkonsumsinya. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti dibantu Bundo Ratna kita bisa jajal ke Australia. Nanti barangkali saja kita bisa bicara lebih jauh di luar forum ini. Yang ada di marketing seperti apa. Cuma idenya memang seperti itu sih Bu. Semua pihak ini lebih praktis gitu ya. Untuk produk soto kemarin sudah pernah saya coba. Jadi teman kita UKM ini memang orangnya aktif banget, sampai-sampai dia nyari produsen sendiri, semua serba sendiri, maju ke kami itu sudah dalam bentuk yang sudah ready to discuss, ready to export gitu loh. Biar desain packagingnya sendiri, nanti saya bisa share juga di melalui Bundo Patra. Jadi sudah mulai ada Bu, cuma memang saat ini memang baru terpikirnya ke Eropa dulu gitu. Kalau memang di Bundo Ratna ada di demand-nya untuk di Melbourne, nanti bisa kami kirimin juga sampelnya seperti apa. Nanti serving suggestion-nya kita jelas kok, bahwa hanya ditaruh di mangkok, dikasih air panas sedikit, taruh di microwave 3 menit, sudah jadi soto gitu loh. Berikut juga sambalnya, sambal dendeng balado yang seperti itu. Ya, kebetulan ini yang Bundo, saya ada beberapa teman sudah membicara sebetulnya sebelum ini untuk kita membuat bisnis kecil-kecilan gitu ya, untuk menarik produk dari Padang gitu sebetulnya. Karena kebanyakan di sini yang kita ketemu itu adalah ya Indonesia lah gitu ya, tetapi kita pinginnya yang spesifik gitu. Nah, itu termasuk satu teman saya ada di dalam ini, Ibu Lili, makanya tadi saya bilang ke dia kita ikut gitu ya, karena kami sudah berbicara sebelumnya. Jadi nanti kelanjutannya mungkin dengan Bunda Rina mungkin lebih ya cocok apa yang kita mau sebetulnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Ratna dan Bunda Rina. Ini ada lagi jembatan yang baru, mudah-mudahan yang tadinya belum ada di Australia, kemudian Mutigo bisa ekspansi juga ke Australia melalui Bunda Ratna. Dan di sini juga ada ibu-ibu dari Dinas Perdagangan ya. Salam kepada Bapak Kepala Dinas, sibuk ya Bu, Bapak Kepala Dinas, Bapak Andre Agamar, salam dari kami. Mudah-mudahan Bapak Andre juga nanti bisa menyimak pembicaraan ini. Dan juga hadir di sini teman-teman pelaku UMKM sebenarnya yang mudah-mudahan juga mendunia, ada Randang Ciani, kemudian ada Evi Triana dengan kue jadul, kue bawang jadulnya, kemudian juga ada Eva Nurmi dengan ayam ungkepnya, dan banyak lagi yang bergabung bersama kita sebenarnya. Tapi karena ini hari Senin di Indonesia, mungkin sibuk dengan aktivitas masing-masing, jadi peserta yang bertahan tadi yang sempat terbaca sampai 49 orang. Sekali lagi terima kasih. Kita akan ke kuis, tapi mungkin Bapak Duta Besar, Bapak Atase Perdagangan, Pak Afrizaldi, ada kegiatan lain yang akan dilakukan. Maka kita minta closing remarks-nya dulu dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia. Ya, terima kasih Bunda Patra. Mungkin saya tidak panjang-panjang, saya pikir diskusi hari ini sangat efektif. Memang kalau pertemuan-pertemuan membahas potensi bisnis seperti ini nggak boleh banyak-banyak. Kalau saya sih nggak terlalu suka hadir di webinar yang pesertanya ratusan orang. Karena at the end of the day kita nggak dapat apa-apa. Cuma small talk, kelihatan wah gitu ya, banyak orang, tetapi pada akhirnya cuma seperti sosialisasi. Makanya saya lebih senang yang kecil-kecil seperti ini. Nah, bahkan karena tadi ada beberapa yang konkret, saya mau menyambut tadi ajakan dari Pak Muhammad Sobri ya, dari Dinas Koperasi Pemda ya. Kalau bisa Pak, setelah ini mungkin tadi tantangan-tantangan yang Bapak hadapi itu bisa kita diskusikan secara secara terbatas. Kalau Bu Rina ada waktu, saya dan tim pun dari KBRI nggak keberatan untuk ikut dilibatkan. Karena apa? Pada akhirnya masalah ini adalah masalah-masalah teknis yang harus kita bahas secara dalam lingkup yang lebih kecil. Jadi kalau orang yang kurang motivasi, bagaimana memotivasinya? Kalau database-nya tidak lengkap, bagaimana melengkapi database-nya? Pada akhirnya masuk kepada percakapan seperti itu. Adapun webinar-webinar besar itu pada dasarnya kan cuma untuk menginspirasi orang, ya kan? Banyak sekali sekarang seminar-seminar besar. Jadi
saya tidak terlalu ngefans untuk hadir dalam webinar yang super banyak gitu pesertanya, karena akhirnya juga kita nggak dapat apa-apa, ya kan? Jadi jangan kecil hati, Bundo Patra. Jumlah segini ini udah pas. Bahkan kalau saya itu ngajak diskusi orang, biasanya saya bilang ke tim saya, jangan lebih dari 20 orang ya. Karena kalau sudah di atas itu kita udah nggak karu-karuan tuh ngobrolnya. Jadi itu saja dari saya. Selamat Bu Ben, inisiator dan ketua Bundo Kanduang di seluruh dunia. Semoga kegiatan ini terus dilakukan. Kalau hari ini kita bicara UMKM, mungkin next time kita bisa bicara yang tadi Bu Ben bilang, kalau ada misalnya pemilik paten, dia bingung mau diapakan, itu mungkin bisa jadi topik. Yang kita undang nanti adalah researcher kita dari kampus-kampus yang bergerak di bidang itu. Saya bisa ngajak juga dari Dijen KI misalnya. Bahkan kalau kita mau sedikit extra effort berbahasa Inggris, saya bisa undang dari WIPO juga, dari World Intellectual Property Organization. Mereka punya kantor di Singapura, mereka punya kantor di Jenewa, yang memang tujuannya adalah mendorong inovasi dan paten-paten itu. Jadi banyak sekali ide-ide baru yang bisa kita follow up untuk membuat UMKM dan industri di Indonesia itu menjadi tangguh dan memiliki daya saing, dan tidak hanya tergantung dari kekayaan alam, tetapi dari hasil-hasil kekayaan intelektual yang merupakan pembenahan dari produk-produk yang sudah ada. Itu saja mungkin penutup dari saya. Jadi kalau perlu engagement lebih lanjut, Pak Muhammad Sobri, Bu Nurina, kami dan tim dari KBRI siap. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Segera ditindaklanjuti itu Bapak Muhammad Sobri dengan meeting terbatas mungkin dengan Bapak Dubes dan Bu Nurina. Masya Allah. Mohon izin kontak beliau nanti, Bu. Ya, siap Pak. Hati-hati dalam perjalanan Pak, lagi nyetir. Ini menuju agenda berikutnya, Ibu, mohon izin. Oke, saya baik. Dari forum ini sampai selesai. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak Dubes. Kemudian juga Bapak Atase Perdagangan KBRI Vietnam, Bapak Iqbal Jamil, dan juga Bapak Afrizaldi yang juga diundang oleh Bapak Dubes. Jika berkenan sampai akhir, kami sangat bahagia. Jika ada pekerjaan lain yang harus dilakukan dan ingin berpamitan, kami juga ikhlas melepasnya. Jadi dipersilakan. Saya pamit dulu ya kalau begitu ya. Oke, baik Pak. Makasih Ya. banyak. Makasih banyak. Ya, makasih Pak Dubes, Pak Iqbal, Pak Jeff, semuanya. Bu Woro, Terima kasih. semuanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak Dubes. Ya. Pak Dubes, sebelum pamit, kita dengar dulu Bu Woro sebentar. Siapa tahu ada yang mau disampaikan Bu Woro ke Pak Dubes. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes sudah mensupport acara ini. Ya, Bu Patra juga, terima kasih. Mungkin saya ingin menekankan satu hal yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Rina, bahwa memang kita harus memisahkan UKM yang memang orientasinya ekspor dan UKM memang orientasinya untuk pasar lokal. Karena apa? Karena memang untuk pasar ekspor itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan untuk ekspor yang diperlukan di Indonesia. Misalnya sertifikasi terkait halal, BPOM, dan sebagainya. Tadi Bu Rina sudah sampaikan, Nutrition Fact itu adalah standar minimum yang harus dipenuhi oleh teman-teman UKM, karena itu nanti akan menentukan pajak yang akan dikeluarkan oleh negara tujuan ekspor. Jadi memang perlu adanya spesifikasi terkait produk-produk UKM yang memang ingin ekspor. Karena itu tadi perlu dipahami juga bagaimana penghitungan costing and pricing, karena itu perlu sekali, karena biasanya bottleneck kita untuk memasarkan produk tersebut adanya tidak bersaingnya harga dengan kompetitor-kompetitor dari negara lainnya, misalnya dari Vietnam produk, ataupun produk dari Thailand, ataupun Filipina. Jadi menurut saya memang harus dipisahkan antara UKM yang memang orientasi ekspor dan disiapkan untuk ekspor, dengan UKM yang memang konsentrasinya hanya untuk pasar lokal. Jadi mungkin penguatan dari saya itu saja, Bu Patra. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Woro.
penguatannya itu harus dipisahkan mana yang UMKM untuk lokal, mana yang akan ekspansi ke luar negeri. Dan juga harus dipertimbangkan pricing dan apa tadi costing ya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Woro, dan kita lepas Pak Dubes, Pak Atase untuk berpamitan. Terima kasih sekali lagi Pak Dubes. Makasih Bu Woro ya. Bu Woro base-nya di mana? Di Belgia ya? Iya Pak, di Belgia, di Brussels Pak tepatnya. Oke. Salam buat Pak Dubes Andriadi ya. Pak Dubes Andriadi, baik Pak. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sukses Ibu ya, salam untuk Bunda Christine. Ya, lagi ngurus anak biasa sebentar tadi. Nanti saya ceritain. Ya, oke Pak. Nah, Bapak Ibu jangan left dulu karena kita ada hadiah yang dipersembahkan oleh Mutigo Indonesia melalui UMKM binaan Mutigo, yaitu rendang daging 250 gram 2 package, kemudian rendang dendeng balado juga 250 gram 2 package, rendang telur juga 2 pack, rendang paru 2 pack, dan rendang ayam 2 pack. Tapi bagaimana nanti pendistribusiannya itu diserahkan kepada Bu Dorina saja. Yang sudah terpilih untuk door prize ya dibantu oleh Bundo Ben tadi, Bundo Ben yang acak-acak, nah, itu sudah terpilih 5 nama khusus door prize, tidak untuk menjawab pertanyaan, yaitu Bundo Nabil, Bundo Yenti Afrida, Bundo Deni Bae, Bundo Evi Triana, Bundo Rini Kosari. Jadi dipersilakan link absennya, presensinya itu diisi sehingga kita tahu bagaimana menghubungi bundo-bundo atau bapak-bapak yang memenangkan door prize ataupun hadiah untuk menjawab pertanyaan nanti. Sekali lagi tolong diisi link daftar kehadiran di kolom chat. Diulangi, yang berhak untuk dapat door prize yaitu Bundo Nabil, Bundo Yenti Afrida, Bundo Deni Bae, Bundo Evi Triana, Bundo Rini Kosari. Dan nanti kita akan ada menjawab pertanyaan juga. Bagi yang mau menjawab pertanyaan itu harus raise hand terlebih dahulu. Nanti moderator yang akan menunjuk siapa yang berhak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bagi bundo-bundo yang berada di luar negeri, karena ongkos kirimnya itu lumayan besar dan ingin dititipkan kepada saudara yang ada di Indonesia, itu bisa dikirimkan kepada saudaranya. Jadi kan sekarang yang bergabung 3 bank ya Bu ya. Ada BSK, ada BRI Syariah, ada BRIS. Nah, untuk saat ini memang kalau semisal kita mulai. Pertanyaan pertama adalah siap-siap, raise hand. Siapa nama koordinator Bundo Kandung Mancanegara? Siapa itu? Bundo Murni dipersilakan untuk menjawab karena sudah raise hand terlebih dahulu. Bundo Murni, silakan. Bundo Murni. Udah di-unmute. Oke. Bundo Nurbaini. Oke. Baik, Bundo Murni, betul Bundo Nurbaini atau Bundo Ben. Bundo Murni. Baik, yang sudah mendapatkan hadiah tidak diperkenankan untuk menjawab lagi, termasuk yang sudah mendapatkan door prize. Oke, selanjutnya lower hand dulu. Lower hand ya, handnya dihilangkan. Wait. Oke. Pertanyaan kedua adalah siapakah nama Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam? Siapakah nama Duta Besar Indonesia untuk Vietnam? Ayo, barusan bapaknya pamit. Ada 2 raise hand, ada 2 raise ada hand. 2 raise hand. Siapa yang duluan? Tadi tidak. Budi, Bu. Oke. Budi duluan, Bu. Pak Budi duluan. Ya benar, Pak Budi duluan. Silakan Pak Budi. Saya nih. Tapi boleh nggak nih dari Mutigo? Kayaknya nggak boleh. Nggak sah. Ya, siap. Silakan. Silakan dijawab oleh Bundo Ani. Bapak Denny Abdi.
Bapak Denny Abdi. Silakan Bundo Ani, jangan lupa isi presensi ya, biar Ya, kita tahu sudah. cara menghubungi. Oke, silakan lower hand lagi, Cak Budi, Bundo Ani, silakan lower hand. Iya. Tolong dibantu saya ya, Bundo Ben, siapa yang duluan raise hand, karena nggak tersimak semuanya. Oke, pertanyaan ketiga adalah, tim Mutigo ada berapa orang? Tim Mutigo ada berapa orang? Dipresentasikan tadi oleh Bundo Rina. Silakan raise hand. Ayo, berapa ya? Ayo, tadi dipresentasikan di awal-awal sekali oleh Bundo Rina. Kalau tim Mutigo itu tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Silakan Bundo Lila. Bundo Lila. dari tadi. Bundo Lila. Bundo Lila, silakan Bundo Lila. 6 orang ya, Bu? 6 orang, Bundo? Bundo 6 orang, betul. Bundo Lila juga mendapatkan hadiah. Silakan, jangan lupa isi link presensinya ya. Oke, Kemudian terima kasih. pertanyaan keempat adalah, kantor Mutigo ada di berapa negara? Silakan raise hand. Kantor Mutigo ada di berapa negara? Boleh jawab lagi nggak nih? Oke, pas. Nggak ada yang ingat? Mau tebak-tebak Kayaknya. Manggis? Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Bundo Eni di situ. Silakan. Bu Ratna. Ada 5. Oh, ada. Bu Eni juga. Bu Ratna. 5 negara. Ada di 5 negara. Oke, Bundo Eni, baik. Mbak Eni aja ya. Ya, silakan Bunda Eni isi link presensinya. Nah, kalau ini tidak raise hand lagi karena dari tadi Bundo Ratna sudah Bundo Ratna belum ada dapat hadiah kan? Bundo Ratna belum ada dapat hadiah ya. Bundo Ratna sudah raise hand juga dari tadi. Maka pertanyaan yang kelima itu diperuntukkan untuk Bundo Ratna. Apa kepanjangan dari UMKM? Apa kepanjangan dari UMKM? Ayo, apa ya? Ayo, kalau nggak pas sih. Usaha kecil masyarakat atau apa itu? Kalau Bu Ratna nggak bisa jawab, saya yang jawab. Belum betul. Saya jawab, Bu. Soalnya sudah lama nggak pulang kampung. Oke, Bunda Filda sudah siap untuk menjawab, diperbolehkan. Silakan. Ya, usaha Kedengaran, Bu. menengah. Suaranya, ya. Usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil dan menengah, betul. Maka lengkap sudah Alhamdulillah. dapat hadiah pada pagi menjelang siang ini. Dan yang mengisi link presensi itu yang akan dikirimkan nanti hadiahnya. Karena kalau tidak mengisi kita tidak tahu kemana hadiah dikirimkan. Sekurang-kurangnya kita punya nomor kontak peserta. Oke. Mudah-mudahan Cak Budi juga udah bantu ya tadi mencatat siapa saja. Saya juga nggak sempat mencatatnya. Aduh, saya nggak sempat tadi mencatat siapa saja yang berhasil menjawab pertanyaan Bundo Filda. Bundo Saya Murni. bisa share dengan Bundo Lilia dengan Bundo Eni hadiahnya karena ada dendeng tuh. Oke, baik kita Terima serahkan kasih. ke Bundo Rina nanti bagaimana share hadiahnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua, atas semangat kita semua, atas kekompakan, atas presentasi yang sudah sangat baik disampaikan oleh Bundo Rina, membuka semangat kita walaupun dalam kondisi pandemi tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Kita tinggikan munajat, kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir, kita semua sehat walafiat, dan tadi produk-produk UMKM yang masih berada di domestik bisa dilempar ke pasar global. Dan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah bertahan sampai saat ini. Kita tunggu tidak lanjutnya setelah ini. Terakhir, mohon maaf jika dalam proses ini saya melakukan kesalahan atau salah ucap, salah sikap, salah kata.
mudah-mudahan mau dimaafkan dan boleh dimaafkan. Dan tidak bosan bertemu kami Bundo Kandong Mancanegara. Bagi Bapak Ibu yang punya saudara di luar negeri, orang Minang dan Muslim ingin bergabung di Bundo Kandong Mancanegara, bisa menghubungi nomor kontak Patra Tina Dewi yang sudah saya cantumkan tadi di kolom chat. Ya, itu saja kita akhiri. Dan setelah saya akhiri, room tetap dibuka bagi bundo-bundo yang masih ingin bersilaturahmi dalam chat bebas. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan silaturahmi, silakan kalau mau bersilaturahmi. Bundo Patra. Ya. Izin live Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi sudah bantuin dari tadi. Sama Bu, Izin live Ibu, semua Bundo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Noro, tunggu kami di Terima kasih Bu Noro. Bu Noro ya. Assalamualaikum. Neti yang ditabing Bundo. Iya Neti ya. Kita buka kira-kira 10 menit aja ya untuk bersilaturahmi. Setelah itu kita bubar. Silakan Bu, mau didiskusikan. Ya. Kalau sudah kita bisa tutup room. Kalau nggak ada, oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ben, sehat Bu? Alhamdulillah. Saya murid Bu Ben dulu. Iya. Siapa? Di mana ya? Saya 78. Oh, kayaknya recordingnya ada boleh stop ya? 78. Sebentar Bu Ben ngajar sudah Bu Ben udah berangkat. Oh my goodness. Gimana Filda sekarang? Saya di Jambi Bu Ben, di Jambi di Dinas Perdagangan. Alhamdulillah. Pas itu cocok. Cocok.